gitu ya. Apakah pembicara kita hari ini sedang mabuk? Oh, tentu tidak, Ferguson ya. Kenapa Happy New Year pasti ada satu makna luar biasa. Teman-teman sekalian, pasangan muda ini adalah bernama Thomson Lau dan Marina. Kalau teman-teman bisa lihat background-nya, mereka adalah seorang pengusaha, jadi bukan kaleng-kaleng juga ya. Jadi kalau mereka melakukan, pasti mereka melakukan dengan full heart juga. Mereka pasti melakukan itu kan juga, bisnisnya pasti juga bagus juga. Nah, kita pengen belajar bersama. Nah, teman-teman, achievement-nya teman-teman bisa lihat, Joy di Prudential 2012 itu panjang banget ya teman-teman, itu sudah disingkat-singkat gitu. Saya tadi bilang, singkatin gitu, kalau enggak nanti kata-kata mulut saya penuh busa gitu ya. Nah, yang luar biasanya boleh teman-teman lihat, dari awal karirnya memilih dari agent sampai sekarang menjadi agency director, ya kan terus berprestasi secara konsisten. Sekali lagi, konsisten. Oke? Secara konsisten. Kemudian adalah yang luar biasa adalah, beliau adalah agency of the year. Ya, sekali lagi, agency of the year. Jadi itu peringkat tertinggi, penghargaan tertinggi di Prudential. Nah, dan tadi kalau teman-teman lihat tadi, dari wajahnya Bro Thomson Lau gitu ya, menjadi agency of the year itu bukan sekali doang. Kalau sekali katanya kebetulan. Tapi ini lebih dari sekali ya, teman-teman ya. Nah, kemudian Presiden Klub sudah langganan ya. PCC udah 11 kali, ya kan? Nah, yang paling penting adalah nih, teman-teman, kita belajar konsisten dari pasangan bagaimana suami istri menjalankan bisnis, membangun bisnis Prudential bersama MRT Group gitu ya. Nah, kosongkan hati, benar ya? Iya, kosongkan pikiran, kosongkan hati, tapi jangan kebawa tidur ya. Ingat, yang lagi rebahan, duduk yang manis di meja belajar supaya tidak rebahan ya, supaya tidak berhalusinasi di dunia fantasi. Oke. Hari Sabtu bersama keluarga, penuh tawa dan bersenda gurau. Cakep. Keluarga MRT, kita siap belajar bersama. Mari sambut Marina Chandra dan Thomson Lau. Luar biasa. Pasangan gaul. Halo Kak Thomson, Marina, apa kabar? Wah, sinar prestasinya nih terpampang nyata. Halo, luar biasa. Iya. Apa nih lagi? Udah membuat para penonton di iklan begitu indah sekali ya. Luar biasa. Ko Thomson sama Marina tadi habis minum nggak, Ko Thomson? Habis minum. Ya minum lah. Oh, enggak, tapi nggak sampai tipsi ya. Kok Happy New Year ya? Ada apa dengan Happy New Year di Desember ini? Pertanyaan banget ya. Luar biasa. Pertanyaannya itu Oke. Tanpa silakan ya buat Ko Thomson sama Marina, kita mau belajar bersama. Untuk waktu dan kesempatan selanjutnya, saya dan teman-teman semua siap belajar. Mari. Oke, thank selamat you. Pagi semua. Selamat pagi. Teman-teman yang di rumah, dimanapun Anda berada. Senang sekali ya kita semua akhirnya ketemu lagi di Great Saturday. Ya, betul. Nggak salah ya. Itu judulnya Happy New Year. Oke, jadi pertanyaannya bukan karena kita habis minum terus mabuk ya Jim ya, tapi pertanyaannya adalah biasanya di Happy New Year, di tahun baru, apa yang orang-orang lakukan? Pasti ada resolusi tahun baru, benar kan? Nah, iya internet kita low connection, tapi mudah-mudahan masih jelas ya. Nggak tahu wifi tiap hari Sabtu agak error. Mungkin maintenance, tapi mudah-mudahan masih jelas. Teman-teman, sekarang pertanyaannya, jadi kita refleksi juga. Siapa yang baca judul flyer ini, Happy New Year, terus perutnya mules? Boleh ketik di chat. Kelvin. Udah enak juga. Jimmy yang mules. Waduh, dari 500 partisipan, ini udah ada 300 nih yang bilang, saya. Ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah, kenapa setiap tahun baru orang itu bikin resolusi? Setiap tahun baru bikin goal. Nah, yuk kita balik ke awal 2020 ini, resolusi kita apa dan gimana, apakah goal kita sudah tercapai di tahun ini? Gitu. Nah, kalau teman-teman, boleh lihat. Kenapa banyak orang juga yang selama
setiap tahun, misalnya tahun pertama dia bilang saya mau tahun ini kurus, tahun kedua saya juga mau kurus, tahun ketiga saya juga mau kurus, tapi nggak tercapai. Karena ada orang yang membuat goal itu bukan karena keputusan dia sendiri, tapi karena ya ini udah tahun baru, bikin goal baru, yuk kita bikin resolusi baru, akhirnya dia tidak capai hal itu. Jadi mungkin bikin goal setting, mereka bikin syarat lah, mereka bikin ini, bikin itu, saya juga bikin deh gitu, tapi bukan itu kemauan dia. Nah, mari ini jadi refleksi kita. Sebenarnya di awal tahun, goal yang kita udah bikin, kita udah tulis, kita mungkin bikin dream board, itu apakah benar-benar sudah jalannya ke sana, gitu ya. Jadi tahun baru sisa sebentar lagi ya, kurang beberapa hari lagi. 25 hari. Tapi kita mari jadikan 25 hari ini jadi satu kesempatan bahwa setiap hari itu masih ada kesempatan untuk meraih goal kita. Oke, jadi mungkin kita flashback sedikit ya tentang sedikit latar belakang kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman sini semua nggak bosen ya kalau saya ceritakan tentang sedikit. Sebelum di Prudential itu kami bisnis di IT ya, jadi kami mulai dari toko kecil ya, satu karyawan, dari yang beli kirim barang sendiri, nagih sendiri, karyawan cuma satu gitu ya. Akhirnya setelah kami tahun 2000 kan itu mulainya pas kita baru married kita sama-sama mulai bisnisnya itu, sehingga kita punya 16 cabang ya, 16 cabang komputer. Itu showroomnya ada di daerah Jabodetabek ya, ada di Mangga 2, di Dusit, di Harko Mangga 2 ya, di Ambassador. Bahkan ada juga di Bekasi ya, Bekasi Cyberpark ya, teman-teman kalau di Bekasi. Kemudian ada di daerah Serpong mungkin di di depannya SMS ya. Kita ada juga di Ruko sana, kita ada showroom Acer, dan kita juga ada di Flores ya, di kota Flores ya, Merin dari Flores ya, kita juga buka di sana. Karena kesempatannya udah biasa ya, kita ketemu orang tiap hari, ketemu orang gitu ya, melihat ada kesempatan kita langsung wah ini langsung idenya muncul gitu ya. Jadi ada orang yang ketemu ketemu ide, ketemu kesempatan, didiamin aja gitu kan. Tapi kalau kita ya banyak juga yang kehilangan kesempatan, tapi kalau kita melihat hitung-hitungan udah oke, langsung jalan, nggak pakai banyak pikir-pikir, nggak perlu banyak kayak khawatir dan lain-lain. Nah, begitu ada kesempatan kita langsung jalankan. Kenapa? Oke, teman-teman, saya mau tes dulu nih, suara sinyal kita itu masih bagus nggak ya? Jim, masih oke nggak, Jim? Di saya sih masih oke. Soalnya nih, ini internet connection di rumah tiba-tiba lagi gangguan, jadi kita pakai mobile data nih. Teman-teman boleh kasih respon dulu, masih oke ya? Oke, jadi putus-putus nih, ada teman juga bilang, Setio Bintoro bilang lagi putus-putus ya. Aduh, sorry ya teman-teman ya. Ini tiba-tiba tadi 1:30 internet di rumah lagi masalah lagi. Sebentar, kita tes dulu nih. Iya nih. Putus-putus ya. Gimana ya, Jim? Suara sih oke. Pakai Cuma HP, mungkin gambarnya aja yang nge-lag sih. Suara masih oke, Tom. Oh. Mei. Ya, kalau misalnya Lady mah rugi kalau lihat gambarnya. Kalau Lady yang sharing rugi nggak lihat gambarnya. Kalau saya sih nggak apa-apa lah ya. Yang penting suaranya boleh nggak teman-teman ya? Gantenganmu hilang. Oke. Oke, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Bayangkan dulu deh kalau begitu. Iya. Jadi ya teman-teman, jadi kita tuh dulu dari memang nggak ada apa-apa, akhirnya kita mulai bisnis dan punya cabang cukup besar. Jadi dari omset kita 100% itu ya, jadi 16 kurang lebih sekitar 30% omset kita ya.
Jadi sisanya adalah kita distribusi, teman-teman. Ya, jadi dulu kita omset sampai 5 tahun terakhir sebelum kita di Prudential tuh 1 tahun itu 1 bulan itu bisa 30 M, yaitu omset dari keseluruhan perusahaan per bulan. Nah, jadi kita udah besar ya di distribusi untuk di seluruh Indonesia, khususnya sebenarnya Jabodetabek. Tapi barangnya suka nyasar-nyasar juga ke Makassar, Surabaya, Medan, dan lain-lain. Nah, akhirnya kita ini ya di Indonesia ini termasuk salah satu distributor terbesar ya di Indonesia. Nah, jadi ketika kita udah jalan gitu ya, sebenarnya sih setiap tahun sampai target, uang juga nggak ada yang kurang gitu ya, mau bangun rumah, beli rumah juga bisa, ya walaupun waktu itu kita juga syukur ya, bisa beli rumah di Muara Karang ya, waktu itu ukurannya sekitar ya 6x20 gitu ya, kita sangat bersyukur ya, anak baru 1 ya, kita hidup sangat bercukupan sekali. Terus kemudian juga setiap tahun beberapa kali ke luar negeri. Jadi sebelum kita join di Prudential itu, saya sama Merin sudah keliling ke 5 benua ya. Jadi teman-teman semua, kita waktu sebelum di Prudential itu udah cukup oke lah. Ya, jadi kantor juga kita udah beli ya, punya kantor sendiri. Nah, jadi kantornya juga dulu kita beli itu di daerah Mangga 2 ya. Jadi kita punya 150 karyawan. Nah, jadi itu semuanya kita rintis sama-sama. Bukan dari orang tua, ya kita benar-benar rintis dari nol ya, dari nggak punya modal. Ya ibaratnya dari modal dengkul gitu ya, teman-teman ya. Nah, akhirnya kita punya perusahaan 3 PT. Kemudian 3 PT itu kita sudah lebih dari 150 karyawan. Nah, itu awal-awal sebelum join di Prudential. Nah, tapi hidup kita terjadi perubahan ya, perubahan kita mulai switching ke asuransi, dimulai dari agent kami ya, Johnny Halim dan Destina itu kan agent kami. Setiap tahun lah, mungkin mereka menjadi agen kami itu sudah 5 tahun terakhir gitu ya, sebelum kami join di Prudential. Ya, kalau saya melihat agen itu ya, pandangannya kayak gimana ya, satu sisi saya melihat bukti nyata ya, si leader saya ini, si Johnny Destina ini sukses ya. Jadi mereka itu kan teman sekolah, kalau Johnny kan teman sekolah saya. Jadi dia dari tahun ke tahun sering ke luar negeri, saya tahu. Terus beli rumah baru gitu ya, rumah baru kalau di Medan itu di Juanda ya. Nah, Juanda itu ya kalau di Jakarta ini ya kira-kira di mana ya, di Pondok Indah lah ya, daerah paling prime location ya. Kalau di Surabaya itu daerah orang kaya di mana sih? Ya, banyak orang kaya gitu. Nah, jadi pokoknya image saya, tapi di lain sisi, selain dari Johnny, ya kan dia teman sekolah saya, cara halus sampai paling kasar gitu ya, nggak mau jawab telepon, saya maki-maki banyak sekali gitu loh. Nggak pernah ada agen asuransi itu duduk di kantor saya face to face. Biasanya cukup sampai resepsionis doang. Ya, saya suruh minta satpam saya, security saya untuk usir, suruh bilang nggak ada lah apa dan lain-lain segala macam ya. Jadi nggak pakai langsung kan. Karena ngapain ya, ketemu agen ujung-ujungnya ngomongnya soal polis ya. Kita belum ada niat untuk upgrade polis ya, nggak usah ketemu gitu loh. Tapi karena si Johnny teman sekolah ya, itu makanya saya welcome dia. Itu pun sempat nggak enak juga gitu ya, sempat nggak enak begini. Jadi setiap tahun kan ada beli polis sama dia gitu ya. Jadi setiap dia jalan-jalan, kalau jalan-jalan dari luar negeri, pulang, pasti dia mampir ke kantor, kalau nggak ke rumah gitu loh. Nah, di tahun yang sama, ya, jadi di 2012 tuh awal tahun udah perjalanan mungkin Star Club di sekitar bulan 3, bulan 4, di bulan, kan saya udah beli polis ya, di bulan 8, bulan 9, dia datang lagi gitu loh. Ya, itu mungkin acara Presiden Club kali ya, waktu itu PC 2012 itu di Brasil kalau nggak salah. Waktu dia pulang dari Brasil ya, dia mampir ke kantor gitu, dia telepon ya mau ketemu, ya kita nggak langsung ketemu gitu ya, dalam hati saya pikir ini agent kok udah saya beli polis, ini kalau telepon orang yang teman-teman pasti kalau nggak beli polis apalagi gitu ya. Nah, saya nggak jawab telepon dia berkali-kali sampai akhirnya pas saya agak senggang sore gitu ya, akhirnya saya jawab telepon dia ya, jadi akhirnya di situ saya terima dia dan dia BOP saya tentang bisnisnya, jenjang karir dan lain-lain. Nah di situ ya saya singkat aja ya, soal background juga nggak perlu terlalu panjang lah ya. Nah jadi di
singkat aja, saya bilang kalau mau di silakan nanti kita bahas sama-sama dengan Medina aja, karena kita apapun kita lakukan tuh sama-sama. Benar-benar jalankan dengan ya udah maksimal gitu loh. Tapi kalau misalnya istri belum approve itu kayaknya gimana ya? Nanti takutnya udah jalan ya malam kita di BOP, ya udahlah ya. Kalau dia juga waktu itu saya juga sempat udah mau invest di bisnis lagi gitu loh. Saya mau buka bisnis di karaoke ya. Waktu itu kita mau buka bisnis karaoke. Itu franchise-nya mahal gitu loh. Ya kira-kira franchise-nya doang 500 juta untuk 5 tahun. Belum sama modal usaha dan lain-lain. Nah akhirnya, oke, ini asuransi nggak pakai modal, ya kita coba aja gitu loh. Tapi di otak juga bergumul juga gitu loh. Kita kan pengusaha gitu loh. Biasanya orang yang nyari kita. Kok ini kali ini kenapa kita kalau mau jadi agent kan berarti kan kita harus ketok pintu orang. Bro, sis udah punya polis belum kan gitu. Ya itu juga sempat bergumul juga gitu. Tapi itu nggak jadi masalah yang terlalu lebay sih bagi kita, karena kita anggap ya namanya juga bisnis ya kalau cuman sharing-sharing aja ya nggak sulit sih, ya coba-coba aja gitu loh. Lagian nggak mungkin lah kalau orang nggak ambil asuransi sama kita gitu loh ya. Orang polis itu bagus gitu ya, insurance kan memang kita belum pernah klaim ya teman-teman ya. Tapi saya rasa kalau misalnya nawarin bisnis kan ujung-ujungnya kan kita mau bisnis. Kita mau rekrut gitu loh. Ya kalau mau rekrut itu kan cuma tahun pertama doang yang boleh dibilang ya kita harus jualan gitu kan. Nah saya pikir ya nggak ada salahnya teman saya banyak juga ya untuk mau jadi UM itu pada saat itu atau AAD itu kan cuma nasabah paling berapa, apinya cuma butuh 2 juta jual pribadi. Ya, saya pikir ya ini ya mungkin kalau satu orang beli premi api ya udah saya iakan gitu ya, bagus juga gitu loh. Tapi ya sudah lah yang namanya sayangnya kita justru menyayangkan kalau kita buktinya nyata ya sebetulnya bisa sukses gitu loh. Awal ya tingkatnya kita coba juga teman-teman ya. Oke, teman-teman tunggu sebentar ya, tanpa kita tunggu Ko Thompson dan Merina kembali. Tetap happy dong ya, tetap antusias. Oke. Jadi teman-teman, cerita tadi istilahnya pengusaha yang istilahnya sudah punya omsetnya bagus, bisnisnya bagus, suddenly ditawari untuk menjalankan bisnis ini, sempat ada rasa keraguan gitu ya. Terus kemudian mikir, ya kalau misalnya saya nyari orang gimana? Ya seperti itu kan. Nah, jadi mungkin buat teman-teman sekalian yang juga pernah, aduh, malu ketemu orang gitu. Nah, mungkin bisa mendapatkan jawabannya pada sesi dari Ko Thompson Merina. Sabar dulu teman-teman. Biasa, kalau artis itu kita harus sabar gitu ya. Kalau mendapat berkat itu perlu usaha, perlu kesabaran. Oke? Jadi tetap sukacita ya. Kita tunggu pembicara kita, Ko Thompson Merina ya. Oke. Jadi Ko Thompson Merina sudah kembali lagi. Jadi teman-teman, nggak apa-apa. Ada yang enggak. Oke, masih belum stabil, nggak apa-apa. Mungkin bisa dites dulu ya, 1, 2, 3 sudah semangat semua. Masih putus ya.
Kalau share screen jadi berat dari HP juga. Oke, wait moment. Oke. Putus-putus Ko Thompson. Tunggu dulu. Oke, coba kalau video dimatiin gimana ya Ko Thompson? Namanya Happy New Year tuh harus happy gitu ya. Anggap aja ini lagi rintik-rintik hujan, jadi petasannya tuh lagi belum bisa diputar ya, tanpa ya nggak usah bete lah ya, tetap happy gitu ya. Oke, jadi teman-teman, aduh ini, oke teman-teman semua, sembari internetnya sedang dicari koneksi yang lebih stabil. Jadi buat teman-teman tadi sudah mendengar ya, mereka pun juga mengalami tantangan ya di awal-awal. Ya. Oke. Oke, mereka keluar dulu ya kan, mencari internet ya. Jadi istilahnya teman-teman yang sedang lagi, aduh kok kayaknya gengsi gitu ya. Ya kalau dulu kan masih tatap muka, sekarang pakai Zoom, pakai WA gitu ya. Nah, kita akan dapatkan manfaatnya bagaimana sih mindset-nya gitu ya, supaya Happy New Year-nya benar-benar Happy New Year gitu ya. Dengan waktu yang 25 hari ke depan, bisa menjadi something. Jadi kalau orang katakan, 25 hari kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau orang katakan itu mungkin saya cuma ngomong gini, teman-teman, saya pun juga pernah, kalau dalam konteks berat badan, saya 3 minggu lose weight, saya 13 kilo gitu ya. Kata orang, nggak mungkin, nyatanya bisa. Nah, kisah sukses dari Bro Thompson dan Cimerina, itu bukan kita lihat tentang hasilnya yang kita copy. Tapi lihat apa yang mereka, prosesnya, tahapannya seperti apa, mindset-nya, value-nya seperti apa. Nah, itu yang kita belajar bersama. Jadi teman-teman sekalian, sabar dulu ya. Sembari menunggu kan masih bisa melihat saya ya, tetap sukacita gitu ya. Oke, sudah pasti. Nah, teman-teman mungkin untuk ini boleh interaksi, boleh di chat-chat ya. Sembari apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi bukan keluhan ya, kita nggak, bukan pribadi, apa yang menjadi kendala, yang menjadi minta solusi, mungkin bisa di list dulu sehingga nanti ketika Thompson Cimerina sudah kembali, nah bisa langsung dijawab gitu ya. Oke, buat teman-teman sekalian boleh. Oke. Ya. Jadi butuh konsentrasi kan. Bayangkan teman. Bayangkan kok tadi kita semua lagi rebahan. Apa jadinya? Sampai kita tidak tahu apa yang sedang terjadi gitu ya. Jadi pastikan teman-teman tetap dalam posisi ready dulu ya. Oke, kita sambil menunggu supaya tetap bermanfaat waktunya, kita tampilin pengumuman. Pengumuman seperti apa yang perlu kita ketahui lebih lanjut? Boleh? Oke, pengumumannya. Tar, sabar, gimana? Oke, pengumumannya, ada pengumuman? Wah, kok semua seluruh saya pantun gitu ya. 1, 2, 3, 4, saya belum siap. Oke, ada pengumuman mungkin ya, sembari menanti. Oke. Bayangkan teman-teman. Seperti ini kalau misal kita tiba-tiba buat janjian, terus nasabah nggak datang, terus kita memilih menjadi korban. Bayangkan. Nah, kita tetap happy. Apa yang bisa kita pelajari di sini ya? Baca pengumuman. Oke. Teman-teman, hari Senin ya, ini pengumuman. Jadi teman-teman pastikan Senin besok ya, ada namanya Digital Amazing Monday. Digital Amazing Monday.
Damn, Digital Amazing Monday. Nah, judulnya adalah Daily Battle dengan pembicaranya adalah Anastasia Angel Bella. Wow, makeup artist dan beauty entrepreneur. Cantiknya terpampang nyata. Ya, achievementnya luar biasa ya. Join Prudential 2019, top 1 AAD MOLC, top 35 PLC ya, Double Billionaire Club, Double Startup Producer, dan Pioneer AAD dan MNDRT. Nah, ini pasangan suami istri yang luar biasa, tapi yang besok akan bicara ini adalah Anastasia Angel Bella. Nah, siapa sih Anastasia Angel Bella itu bagi teman-temannya? Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kuas-kuas itu membuat cantik, ternyata kuas-kuas itu juga bisa membuat untuk polish issued ya. Jadi teman-teman ya, tidak ada batasan mau yang katanya kecantikan tidak bisa, tidak ada yang namanya tidak bisa di bisnis Prudential. Oke. Dari Dinar Feni Manalu, artis dari Medan, berkata adalah waktu pertama kali ngobrol dengan Ko Edo. Ya, Ko Edo itu adalah pasangan dari Anastasia ya, Annabelle gitu ya, Anastasia Angel Bella. Saya takjub, beliau adalah orang yang disiplin, full heart menjalankan bisnis Prudential walaupun belum full time, sehingga bisa menjadi pendatang baru DMRT yang layak dicontoh etos kerjanya. Sukses terus untuk Ko Edo dan Ciana. God bless dari artis kita, DFM ya. Kemudian selanjutnya dari Kristina Wati Kurniawan mengatakan Edo dan Ana adalah pasangan sangat luar biasa di bisnis Prudential. Dalam 1 tahun sudah bisa membuktikan bahwa bisnis Prudential tidak serumit yang orang pikirkan. Mereka menjalankan bisnis ini dari hati. Oleh karena itu pencapaian yang mereka dapatkan di bisnis Prudential ini nggak kaleng-kaleng. Senang banget loh bisa kenal Ko Edo dan Ana. Nggak hanya bisa sharing-sharing tentang bisnis dengan mereka, tapi mereka sudah seperti keluarga bagi kami. Aduh, so sweet banget gitu ya. Jadi teman-teman, Edo ini adalah pendatang baru dan saya pun juga terinspirasi ya. Edo dan Annabelle ya kan, luar biasa mereka pasangan. Jadi teman-teman yang luangkan waktu besok Senin untuk belajar di DAM ya, namanya Digital Amazing Monday gitu ya, dapatkan manfaatnya. Edo ini walaupun tidak full time, katanya orang tidak full time secara jam kerja, tapi dia memanfaatkan waktunya dengan luar biasa sehingga tetap bisa berprestasi dengan waktu yang produktif ya. Oke, juga ada leader meeting. Leader meeting buat para leader, ini salah satu legend dari Prudential. Pastikan catat di handphonenya. Hari Senin 7 Desember 2020. Ya kan? Become leader, builders, and finish strong. Dari jam 1 siang sampai 5 sore. Ingat, ini WIB. Jadi teman-teman yang ada di WIT atau di WITA, tolong di-adjust. Ya. Via Zoom. Jadi kita learn from the legend dari main speaker kita, Herianto, founder Dynamic Agency. Ya. Seperti itu. Bagaimana menjadi leader builder dan finish strong dalam konteks 25 hari ke depan. Oke, ada lagi? Great Saturday. Dengan main speaker-nya adalah Michelle Febri. Contraflow. Ini kok macam kayak kontraflow itu kayak macam zaman-zaman Jakarta macet terus ada kontraflow ya. Oke, ya kembali kepada topik. Oke, Great Saturday minggu depan dengan topik kontraflow dari Michelle Febri itu jam 1 sampai jam 15 WIB ya kan, via Zoom. Adalah seorang graphic designer ya, background dan staff dari satu kampus ya, universitas. Join 2016 dan prestasi bisa lihat terpampang nyata di depan layar teman-teman sekalian gitu ya. Oke. Itu ada lagi Oman. Nah, teman-teman, mungkin buat teman-teman agent di sini ya, lihat apa sih MRT Group gitu. MRT itu apakah kereta gitu. Teman-teman, MRT adalah adalah agency partner dari Prudential Assurance buat agent-agent baru. Untuk supaya tahu MRT Group apa, MRT itu bukan kereta di Jakarta ya. Jadi visinya MRT Group adalah menciptakan 5.000 agency leader berkualitas yang bertumbuh kembang bersama dalam kasih. Dan dengan cara gimana? Memuliakan nama Tuhan dalam segenap tindakan. Membantu orang lain dengan perlindungan kekayaan dan perlindungan kehidupan, serta meraih kebebasan keuangan dan kehidupan berkualitas luar biasa. Teman-teman, untuk mendapatkan manfaat luar biasa dari MRT Group lingkungan ini, walaupun kita terbatas oleh karena pandemi ini, boleh terkonek dari MRT Group punya Instagram ya, mrtgroup.id ya kan. Teman-teman di situ akan ada pos-pos yang bermanfaat ya, yang nggak kaleng-kaleng, itu isinya daging semua gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan. Nah, juga ada MRT Group di YouTube ya, di YouTube channelnya. Jadi teman-teman bisa lihat MRT itu sebenarnya bisa ketika kita mau melibatkan diri, kita bisa sebagai anak muda bisa mengaktualisasi diri gitu ya. Umur boleh bertumbuh,
umur boleh bertambah, ya kan? Namun semangat muda tetap membara, ya kan? Pastikan teman-teman subscribe. Kok jadi matiin? Belum selesai ngomong. Belum dimatiin. Jadi subscribe IG-nya dan YouTube channel-nya ya untuk dapatkan manfaat update-update terbaru dari MRT Group. Oke? Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa ngeliat ada yang ngedance, ada yang nari-nari, ya kan? Ada yang nyanyi-nyanyi, seperti itu. Oke? MRT Group dan konten-konten yang lain yang isinya daging ya, teman-teman, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ya, jangan lupa juga follow IG saya juga boleh. Ya. Numpang tenar pansos saya jadinya. Oke. Teman-teman, Celedi, bagaimana Celedi? Sudah bisa terbung? Merina udah masuk. Oke. Lanjut. Lihat ya, totalitas sampai di mobil, teman-teman. Luar biasa. Thank you banget. Tepuk tangan. Kerja sama tim yang luar biasa. Ayo, kita belajar bersama lagi. Pertama kali kita sharing dari mobil. Luar biasa. Oke. Apa nggak usah pakai virtual? Jadi ini sangat fleksibel dan kerja sama tim yang saling benar-benar patut diacungi jempol. MRT luar biasa ya. Ini mau coba nggak usah pakai virtual background ya? Siapa tahu. Oke. Ya mungkin biar nggak berat ya. Oke. Ya, kamu aja lanjut. Tadi kita sharing sampai mana ya, Jim? Waduh, blank nih, Jim. Tadi Oke, tentang kita itu sebenarnya sebelum join di Pro itu udah itu apa ya, sudah nggak bersemuanya teman-teman semua. Jadi kita cuman melihat bahwa namanya juga kesempatan yang diberikan oleh leader. Sayang kalau nggak diambil ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ambil ya rugi banget gitu loh. Kenapa? Karena kalau bisnis yang lain kan kita mesti investasi dulu ya. Nah ini tanpa modal tapi sudah ada bukti nyata leader yang mengajak saya di Pro ini, si Joni Halim dan Destina, mereka sangat sukses teman-teman. Jadi saya melihat ternyata jadi agen asuransi juga bisa loh beli rumah di Medan yang gitu bagus ya, bisa keluar negeri jalan-jalan gitu kan. Sebenarnya yang di hidup ini apa sih yang kita cari gitu loh? Apakah kita cari hanya sekedar nama, menjadi distributor terbesar, punya level yang sangat tinggi di sebuah perusahaan? Sebenarnya apa yang kita cari gitu loh ya. Jadi boleh dikatakan bahwa saya itu di top karir saya sebenarnya waktu itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, yang akan saya wariskan ini bukan soal nama gitu loh. Tapi adalah berapa aset, investment, dan legacy apa yang saya berikan ya. Jadi kalau misalnya saya waktu itu saya menjadi distributor di sebuah brand gitu ya, ya tapi ujung-ujungnya yang kita itu kerja untuk apa gitu loh ya. Kerjanya untuk bayar gaji karyawan, buat bayar supplier, buat bayar bank. Jadi kita tuh hanya middleman doang gitu loh. Ya jadi kita jadi orang tengah aja gitu. Jadi pikir-pikir ya kalau kita menjadi top distributor terus ya, udah setiap tahun jadi top distributor terus, harusnya kalau misalnya kita kerja dengan etos kerja yang sama, mau di bisnis apapun juga harusnya bisa sukses ya. Kuncinya adalah ya benar-benar kita kalau namanya mau sukses tuh ya gigih gitu loh. Nggak hanya sekedar wah saya udah ada bisnis nih gitu kan, cuman ngomong doang ya nggak bisa gitu. Tapi kita harus gigih, kerjakan, tekunin ya. Saya yakin kalau misalnya leader bisa ya nggak mungkin kita nggak bisa. Kalau kita bisa melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh orang lain gitu loh. Nah itu prinsip saya pada awal-awal join di Pro gitu loh. Nah Merin silakan nih ya. Iya. Gantian nih. Oman boleh tampilin fotonya kalau udah terima. Tadi saya udah kirim, jadi teman-teman bisa ada bayangan. Jadi singkat cerita, setelah Joni sama Destina ketemu Thompson di kantor, saya kasih gambaran. Jadi dulu kita kerja itu Senin ketemu Sabtu, jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ngurusin cabang, ngurusin pusat, ngurusin retail, ngurusin project, macam-macam, terus ngurusin karyawan 150 orang. Jadi itu hanya jam kerja di kantor, satu hari 12 jam, belum perjalanannya. Pulang pergi dari Fluid ke Mangga 2, 1 kali jalan 1 jam, berarti pulang udah 2 jam dong. Jadi habis buat kerja sekitar 14 jam. Pulang rumah kadang-kadang masih ngurusin pembukuan. Thompson rapi banget, suka ngecekin lagi pembukuan kayak gitu malam-malam. Entah hobi, entah apa gitu kan. Tapi kayaknya ya, namanya kalau udah business owner, pasti melakukan seperti itu. Nah, jadi sangat sibuk sekali. Jadi waktu itu
Oman kalau udah terima fotonya boleh ditampilin, jadi teman-teman ada bayangan. Jadi untuk retail, kita bangun satu retail itu modal yang dibutuhkan itu sekitar 1 miliar. Jadi untuk renovasinya, kemudian untuk isi barang-barangnya, laptop, PC, seperti itu ya. Kemudian perlu menyiapkan dana operasional supaya gaji karyawan berapa bulan itu pasti minimal tercover. Jadi kalau misalnya kita mau ekspansi bisnis, itu pasti terhalang sama namanya modal. Jadinya kita penting banget kecukupan modal kan, tapi kan nggak mungkin. Jadi ujung-ujung harus pinjam uang bank. Nah ini contoh retail kita gitu ya. Nah salah satu yang di pojok kanan bawah yang warna coklat itu Stephen Hendrawan. Hari ini sudah menjadi agency director juga di Prudential. Oke, boleh next ke foto berikutnya. Kemudian ketika direkrut si Joni dan Destina waktu itu kan ke rumah malam-malam. Jam 11 baru ngomong tentang bisnis Prudential. Nah, mereka masuk ke rumah kita, lihat, wah, kalian ternyata udah jalan-jalan tuh macam-macam ya, kemana-mana. Ya, puji Tuhan, kita berdua sebelum usia 30 tahun, itu kita sudah pergi ke 5 benua, gitu ya. Jadi, kalau misalnya, apa motivasinya bergabung di Prudential? Apakah jalan-jalan? Ya puji Tuhan sebelumnya kita sudah jalan-jalan gitu loh, mau cari apa. Terus kalau misalnya untuk nama, ya kita sudah jadi distributor yang nomor 1. Boleh di next lagi berikutnya. Ketika tahun kita direkrut, ini adalah piala-piala yang dulu kita kumpulkan, dan tahun 2012, itu teman-teman boleh lihat di tengah, kita masih menjadi top performernya Indonesia untuk Acer dan Microsoft gitu ya. Jadi top performer Indonesia bukan hanya Jakarta aja, benar-benar untuk level nasional. Nah, pertanyaan banget kan, kenapa dari pengusaha bisa mau jadi agen asuransi gitu. Jadi satu peluang yang tadi Thompson bilang, kita tuh nggak mau kehilangan kesempatan. Jadi begitu dipaparkan bisnis Prudential, kita lihat bahwa, wah ini bisnis tanpa modal, kita nggak perlu keluarin 1 M, 2 M gitu ya, tapi langsung bisa jalan. Syaratnya apa? Ya udah tanda tangan juga jalanin aja gitu kan, tapi bisa langsung dapat profit. Kalau kita start bisnis, itu biasanya kita mulai dengan keluar modal dulu, berarti kan minus dulu, minus 1 miliar, minus 2 miliar, tapi di Prudential, kita langsung profit. Profitnya berapa? Oke, 100%, ya kan kalau kita jadi agen asuransi. Nah, dari mana bisnisnya? Ketika dipaparkan, oh ini sebagai agen dapat 100%, wah ini sama aja dengan sales. Apa bedanya? Kita sekarang udah punya tim sales gitu ya. Jadi banyak sekali objection ketika waktu direkrut. Banyak sekali objection yang kita lontarkan sama leader gitu sebenarnya. Tapi ini kan begini, tapi gitu. Nah, jadi menjadi refleksi juga bagi kita, kalau kita rekrut orang ada objection, itu sebenarnya bagus. Bukan berarti dia mau nolak, tapi mau gali lebih dalam, ini bisnis seperti apa gitu ya. Nah, setelah dipikir-pikir, ya benar. Ini ternyata ada bisnisnya, kita bisa mengembangkan cabang gitu ya, dan bisa punya badan usaha sendiri juga gitu di Prudential. Nah, itu. Jadi, kita nggak mau kelewatan kesempatan itu, ya kita nggak mau kelewatan kesempatan itu, kita pikir langsung ambil aja, toh nggak ada rugi apa-apanya, kita langsung jalan. Malam itu juga kita langsung tanda tangan. Jadi kita sebagai pebisnis bukan takut sama tantangan, tapi kita lebih takut kalau kita kehilangan kesempatan. Gitu. Oke. Next apa nih, Mam? Coba dulu. Oke, ini awal-awal kita join ya di Pru ya. Jadi di situ kita garis bawahi, kita 7 bulan ya, 7 bulan itu kita komitmen time. Jadi artinya kita udah mulai join di Pru ya, kita udah tanda tangan untuk menjadi agen, kita ujian ya. Jadi kemudian kita jalanin punya target ya, punya target. Jadi join di Pru itu nggak cuma sekedar kita mau iseng, tapi punya target. Saya akan jalan bisnis Pru ini punya target kalau income sekian saya full time gitu loh. Jadi nggak pakai basa-basi ya, pokoknya jalanin dulu. Kalau memang benar apa yang dipresentasikan itu benar-benar sesuai dengan hasil, ya why not kita putuskan untuk full time. Padahal sebenarnya saya nggak punya gambaran ya, kita adalah seorang pengusaha punya karyawan 150 orang ya, omset 30 M sebulan. Lalu full time di Prudential gitu loh.
ya kan? Nggak ada gambaran sama sekali teman-teman awalnya gitu loh. Ya, jadi kita pas mulai itu kan sekitar di September 2012. Ya kita jalanin, objection gitu banyak ya. Itu biasalah teman-teman ya, kalau misalnya ketemu orang, kalau kita masih punya power ya, misalnya kita masih punya kedudukan, punya jabatan di perusahaan kita berada, atau kita punya toko, punya perusahaan, ya selama kita punya produk itu bisa orang cari kita, ya saya sih merasa baik-baik aja gitu loh ya kan. Kan kamu butuh saya gitu loh. Ya kalau kamu butuh saya, kamu beli polis ini gitu loh kan. Awalnya saya berpikir semudah itu gitu teman-teman ya. Jadi awalnya kita coba prospek orang-orang yang biasa belanja sama kita. Kan ada tuh toko-toko yang kecil-kecil ya, teman-teman mungkin boleh coba nih yang belum full time gitu ya. Nah, jadi kan ada tuh toko-toko yang ambil barang dari kita, bayangkan dari toko-toko kecil, akhirnya mereka tuh bisa menjadi toko yang lumayan besar. Yang dari dulunya karyawan keluar gitu ya, buka toko sendiri gitu ya, barangnya kita yang supply full ya, akhirnya sekarang dia udah bisa beli rumah, beli mobil semua karena kita dukung dia gitu ya. Nah, orang-orang tipe-tipe model itu kan ya boleh dibilang ya mungkin dia agak-agak utang-utang budi gitu ya. Nah, itu orang-orang kayak gitu biasa saya incar tuh, saya cari gitu ya. Saya prospek gitu ya. Nah, tapi kenyataannya nggak seindah seperti yang saya bayangkan ya. Buktinya teman yang benar-benar saya tolongin tuh dari yang benar-benar yang ya dari dulu karyawan kerja sama orang, kemudian dia bisa buka toko, bisa beli, terus setelah punya toko bisa nikah gitu ya, udah nikah beli mobil gitu ya, semua dari kita. Sekarang kita prospek kok malah dia tarsok gitu loh ya kan, nggak jadi ambil polis sama saya gitu kan ya saya merasa untuk awal ya, untuk agent awal tuh terus terang karena belum punya pengalaman sih gitu loh. Bisnis apapun sama lah gitu. Kita kalau misalnya belum baru-baru mulai itu emosinya lebih nggak stabil gitu loh. Ngamuk gitu loh ya. Ngamuk, wah ini orangnya kurang asem nih gitu ya. Kita udah bantu dia dari nol gitu. Sekarang lu udah sukses. Beli polis premi 1 juta aja susah gitu loh ya. Ya 500.000 deh, 500.000 juga nggak mau juga gitu kan. Jadi saya juga ada beberapa cerita-cerita ya, salah satu aja lah ya, mungkin nggak usah terlalu banyak gitu ya. Maksudnya ada yang lain lagi selain itu. Dulu ada ya, waktu saya sebelum ke Jakarta itu saya ada bisnis ternak ayam gitu ya. Nah jadi orang ini adalah mitra bisnis saya itu selama lebih kurang 2 tahun. Setiap bulan, waktu saya umur lebih kurang sekitar 18 tahun sampai usia 20 tahun, kita peternakan itu kira-kira ada 2.000 ekor ayam, ya ayam potong. 1 bulan kurang lebih sekitar 40 juta deh profitnya. Itu bagi 2. Ya. Bayangkan saya umur 18 tahun sampai 20 tahun punya penghasilan 40 juta bagi 2 sama partner saya. Dia 20, saya 20 ya. Karena tanahnya adalah tanah dia, saya hanya mengelolanya aja gitu loh. 2 tahun ya, 2 tahun bagi hasil dan akhirnya memang udah nggak ada ya. Singkat cerita bisnis udah tutup lah karena preman lah apa ya, pokoknya kita sudahi, kurang pengalaman juga gitu ya. Nah akhirnya saya prospek orang itu, saya ingat-ingat lagi siapa yang saya mau prospek gitu kan sudah ada deadline ya, udah deadline, pokoknya saya harus rugi klub tahun itu 2012 ya. Rugi klub itu minimal api 200 juta ya, berarti saya harus ketemu sekian banyak orang yang deal berapa gitu ya, ada closing rasionya kan. Nah sehari saya harus ketemu 5 orang nih gitu loh. Walaupun saya belum full time di Pru ya, jadi saya coba deh, saya coba untuk benar-benar jalanin gitu loh. Nah, saya cari orang itu, teman-teman ya. Saya cari orang itu yang dulunya kita bermitra bareng gitu, udah menghasilkan duit sama-sama gitu kan. Pertama kali ketemu, oke, dia nggak masalah, karena dia nggak tahu saya di asuransi gitu loh. Kedua kali, udah mulai ada kumat gitu ya. Di telepon nggak bisa dihubungi, di chat juga nggak balas gitu kan. Sampai titik puncak kemarahan itu adalah kapan? Pada saat dia married, teman-teman. Pada saat dia married, semua teman saya dan dia diundang, kecuali saya, teman-teman. Apalagi alasannya kalau bukan karena saya terlalu, dia takut beli polis sama saya gitu loh. Apalagi gitu kan. Saya hanya mikir gitu loh. Kok ada ya orang gitu aneh gitu loh. Padahal lu nggak beli sama saya juga, saya nggak apa-apa gitu loh. Dan kamu, walaupun dia beli, nggak bakal kaya juga gitu kan. Saya kan dari satu premi, anggap dari satu nasabah, nggak mungkin bisa kaya gitu loh. Jadi saya pikir ada ya orang-orang kayak gitu. Nah mulai di situ saya psikologi saya mulai agak-agak terbalik gitu loh. Kenapa orang nggak mau beli asuransi ya? Sayang gitu loh. Ya kan? Padahal di satu sisi ya, nanti ada slide-nya juga, saya walaupun belum full time, baru-baru awal-awal mulai,
ada loh satu nasabah yang baru beli premi 1 bulan sama saya, terus meninggal dunia gitu loh ya. Kemudian kita memberikan waktu itu ada payer-nya keluar ya, premium ya. Nanti mungkin saya akan lanjut gitu loh. Kamu mau cerita? Ya, jadi intinya kita ada mengalami sebuah klaim lah waktu itu. Di situ saya mulai mikir gitu loh. Ini asuransi ini, mindset saya adalah yang untung itu lu gitu loh, bukan saya. Kenapa sampai ada orang yang sampai teman baik, partner bisnis 2 tahun, merit aja nggak undang, teman-teman. Ya, saya nggak habis pikir beneran. Di situ saya mulai gila ya. Di situ benar-benar kelihatan nih, teman-teman yang benar-benar teman, atau teman yang cuman teman kalau lagi ada benefitnya gitu loh. Ya, jadi di situ saya mulai melihat ya, memilih-milih gitu, mulai ada garis-garisnya. Wah, ini teman nih, ini teman kalau ada benefit nih, gitu-gitulah ya. Nah, jadi mulai saya nggak peduli ya, saya nggak peduli dengan itu. Ya, ini yang penting saya tetap harus jalanin prospek yang kata leader saya itu 4 tahun 100 juta. Ya udah saya jalankan. Tahun pertama saya hajar terus. Project 100 saya buat, teman-teman ya. Saya satu-satu saya prospek. Jadi walaupun belum full time, waktu itu kita itu jam makan siang tetap saya nggak mau di kantor. Jam makan siang itu saya harus keluar. Saya harus prospek. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Sore biasanya kalau pulang malam saya jam 5 aja saya udah ngacir duluan, udah cabut gitu loh ya. Ketemu orang gitu ya, udah mungkin kita pulang dulu gitu ya, langsung ketemu orang. Malaman pergi lagi gitu ya. Jadi sehari itu saya usahakan tetap minimal ya kalau belum full time ya, 3 orang per hari ya. 3 orang per hari. Nah, lalu kemudian saya jalankan, ada progres ya. Kenapa saya begitu antusias, teman-teman? Ini sebenarnya ilmunya sama, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman saya hari ini speaker di agensi lain, mungkin ilmu kita bisa berbeda. Hari ini kita satu keluarga sama-sama MRT Group, ilmu yang kita dapatkan sama, teman-teman. Jadi ada satu speaker, saya lupa namanya, tapi ini tentunya ilmu yang sering kita dapatin dari speaker-speaker yang lain juga gitu loh. Kalau misalnya agent baru ketemu 10 orang, closing rasionya rata-rata adalah 1:10 gitu katanya. Ya. Jadi kalau misalnya 1:10 premi 500.000 ya, anggap aja itu apinya 6 juta gitu ya. Berarti satu orang kalau misalnya komisi 100%, satu orang dapatnya 600.000, betul nggak teman-teman? Ya. Kalau saya ketemu 10 orang ya, pasti saya dapat 6 juta. Paham ya teman-teman? Jadi kalau saya ketemu satu orang dapat 600.000. Jadi kalau saya walaupun belum full time, ketemu sehari 3, saya dapat 1,8 juta. Nah, saya ada target tentunya ya. Saya sama Meren ada target. Waktu itu kita hitung sederhana aja. Yang penting ya kita bisa mengcover biaya rumah tangga kita, bisa tutup cicilan kita. Waktu itu cicilan rumah masih ada gitu ya. Dan bisa tutup cicilan mobil buat uang sekolah anak cukup. Ya, awal-awal bisa beli susu anak cukup. Kalau misalnya saya ketemu satu hari 3 orang atau 1,8 juta per hari, kalau dikali 30 hari kan sebetulnya udah lebih dari cukup kita untuk menutup cicilan rumah dan mobil dan untuk biaya sekolah anak dan lain-lain gitu loh. Nah, ya udah saya berpikir sesederhana itu. Kenyataannya benar teman-teman ya. Walaupun ada yang sakit hati dah ya, teman baik udah kaya apa gitu, tarso ya, nggak jadi deal gitu ya. Jadi saya anggap itu penundaan gitu ya, seperti kita belajar, oh itu penundaan, kita harus percaya 1:10 gitu. Oke deh, telan aja bulat-bulat ya. Pokoknya kalau selama kita masih agent teman-teman, apa yang dikatakan oleh speaker itu adalah benar-benar ilmu yang sudah dipraktekkan dan itu nggak salah banget teman-teman. Itu sangat benar. Nah jadi sehingga saya jalankan ya, kita jalankan prospek. Ya lumayan lah ya, dalam 3 bulan ya, September sampai Desember tuh apinya 200 juta ya. Apa? Ya itu kan betul kan, 200 juta awal-awal gitu loh. Nah jadi pas awal-awal itu ya, kita kan ya mulai yang dari halus banget sampai yang kasar banget juga ada gitu ya, yang nikah itu gitu salah satu yang kasar. Ada juga yang udah closing ya, suaminya baik gitu ya, suaminya baik banget gitu ya. Butuh KTP, kasih. Tanda tangan sini, tanda tangan gitu ya. Giliran minta duit sama istri, kena marah gitu ya. Woi, kena ngoceh. Kalian ini kenapa sih harus bisnis keluarga lagi gitu ya. Keluar kamu gitu ya, diusir juga ada gitu. Sampai kita di luar lagi hujan gede ya. Bukannya sedih, malah ketawa gitu loh. Lucu banget sih gitu kan. Kok ada sih sampai
sampai bisa hujan-hujan gitu ya, orang-orang suaminya baik banget, istrinya kok bisa kayak gitu kan. Tapi ada juga yang baik, welcome banget gitu, referensi gitu loh. Saya juga ada juga dapat referensi gitu ya, referensi misalnya gini, dia belum jadi nasabah tapi saya urus klaimnya ya. Jadi mamanya ceritanya itu kan klaim yang pertama tadi yang meninggal itu yang baru bayar sebulan. Nah ini yang klaim kedua belum jadi nasabah tapi dia itu adalah temannya sepupunya teman gitu loh. Jadi kita urus klaimnya akhirnya keluar lah ya. Jadi mamanya kena kanker apa ya, payudara ya, kanker serviks. Nah jadi klaimnya keluar gitu ya, agennya udah nggak aktif ya. Kan banyak tuh agen-agen yang cuma mau komisi doang, habis itu udah nggak tahu di mana gitu loh. Banyak sekali yang waktu agen tuh ibaratnya orang-orang yang luka batin, luka hati gitu, kita harus edukasi gitu ya teman-teman. Tentunya kalau cuman kita berdua doang nggak bisa nih gitu loh relasi kita. Jadi harus banyak rekrut baru bisa terjangkau nih se-Indonesia orangnya berapa banyak teman-teman yang ibaratnya kurang diedukasi gitu ya. Nah akhirnya kita cari kita urusin klaimnya dan diganti sampai referensinya banyak banget teman-teman ya, mungkin dari 5 keluarga gitu loh teman-teman, dari orang itu doang referensi gitu. Nah waktu berjalan gitu ya, income kita mulai bertumbuh teman-teman. Belum full time nih ya kan, justru belum full time. Nah, jadi waktu berjalan income nambah gitu ya, mulai dari bulan pertama komisi 700.000. Ya seneng sih teman-teman, bukan soal duitnya, tapi ya benar gitu, progresnya ada. Bulan kedua ya hampir 2 juta gitu kan. Ya saya ingat waktu itu saya dapat di Business Talk ya, dia bilang gini, speaker adalah Baldwin ya, saya ingat. Baldwin bilang gini, bisnis ini income-nya adalah bisa naik nggak bisa turun katanya untuk 2 tahun pertama ya, benar nggak teman-teman ya? Jadi kalian lakukan aja gitu loh, bisnis ini income-nya bisa naik nggak bisa turun katanya. Tapi benar ya, 700.000 2 juta, bulan ketiga udah 5 juta teman-teman, bulan keempat udah 10 juta. Nah waktu udah 10 juta tuh saya mulai mikir teman-teman, lah ini kalau misalnya gajinya 10 juta ya, income-nya 10 juta, belum full time loh ya, belum full time. Tapi kalau misalnya saya benar-benar jalanin, masa nggak bisa 30 juta? Waktu itu gini teman-teman, walaupun kita punya perusahaan ya, punya omset gede gitu ya, tapi kita kan sistemnya kan, kita nggak mungkin buat keluarga semua gitu loh. Pasti kita untuk putar lagi ke usaha kita. Kalau bisa jangan terlalu banyak ambil uang perusahaan. Uang perusahaan itu tetap berputar, makin lama makin gede, utang bank itu makin lama makin kecil gitu loh, ya kan. Jadi kita ambil gaji waktu itu pas-pasan. Wah, kira-kira sekitar hampir 40 juta gitu loh per bulan. Nah, yang penting bagi kita di Prudential ini kalau bisa 40 juta aja, ya udah mau full time gitu loh. Soalnya kalau misalnya bisa 40 dalam waktu dekat, berarti kan mau kelipatannya 100 juta masuk akal gitu loh. Sedangkan kita di komputer tuh ambil gaji terus gitu ya, walaupun perusahaan juga ya banyak gitu, tapi kan untuk bank ya, untuk supplier, untuk bayar karyawan gitu-gitu ya, segala macam. Kita pusingnya juga banyak gitu ya, harus ngurus pajak, belum lagi orang nggak bayar gitu ya. Kalau sini kan kita ibaratnya nggak ada stok mati gitu ya, nggak ada stok mati, nggak ngurus, ya pajak udah otomatis sudah bayar, tinggal ngurus SPT doang setiap tahun, kan simple, sederhana banget gitu loh. Nah jadi boleh dah ya, ini mungkin kalau udah 40 juta boleh pikirin untuk full time. Ternyata kita dalam waktu yang nggak terlalu panjang ya, jadi setelah 10 juta, kan dalam waktu 4 bulan. Berarti kalau misalnya saya mau 9 bulan nih, pasti bisa 30 juta. Nah, ternyata kita mencapai income 30 juta itu cuma waktu 7 bulan, teman-teman. Ya kita juga pasti apa yang kita udah ngomongin ke leader, kita komit lah. Ya, saya orangnya suka komit, teman-teman. Jadi kalau misalnya udah ngomong A, ya A gitu loh, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya udah bilang sama leader, saya bilang, ini saya benar-benar mau seriusin bisnis ini. Kalau memang bisa 30 juta atau bisa cover cost kami dulu, saya akan consider untuk full time. Nah, jadi waktu itu kita udah capai dalam 7 bulan udah 30 juta lebih, teman-teman. Itu belum sama bonus yang 12%. Baru komisi 30%-nya udah 30 juta. Itu 7 bulan. Nah, di situ baru kita benar-benar full time, teman-teman. Full time, ikat pinggang, pokoknya kita hidupnya benar-benar fight ya, bagaimana kan mau transisi ya teman-teman. Jadi otomatis bisnis kita sebelumnya itu kan harus kita perhitungkan juga gitu kan.
karyawan-karyawannya nanti gimana dan lain-lain gitu loh teman-teman ya. Mungkin Merin mau tambahkan. Iya. Biar maksudnya kesannya jangan orang berpikir, aduh itu gampang banget ya Pak Thompson ya, cuman kayak gitu udah langsung bisa full time 7 bulan. Nah kita mau tambahin buat 7 bulan pertama itu selama masih belum full time di Prudential, itu tadi kan udah bilang, kita kerja Senin sampai Sabtu, itu 1 hari 12 jam. Jadi jam kerja tuh sudah sangat sibuk. Kemudian ketika masa-masa transisi itu, kami masih tetap ngurusin perusahaan, masih ngurusin karyawan, juga masih menghadapi pemeriksaan pajak. Jadi teman-teman yang pernah di corporate pasti tahu banget itu gimana sibuk sekali kalau menghadapi pemeriksaan pajak. Nah, kemudian kita rencananya kan mau full time, mau jual perusahaan kita. Jadi kita mesti present perusahaan kita supaya laku dijual. Jadi urus transisinya itu kan juga luar biasa ya. Dan ketika menghadapi pemeriksaan pajak itu, kita waktu itu punya tim, satu tim itu satu lantai sekitar 15 orang untuk finance accounting sama tax. Saya tanya sama manajernya, bilang, Bu, gimana kita menghadapi pemeriksaan pajak, siap apa enggak? Oh, siap Bu, data kita rapi, orang-orang kita siap. Baik, besoknya dia mengundurkan diri. Jadi setelah itu kita menghadapi pemeriksaan pajak itu sendiri dengan timnya juga resign, sisa 1 orang. Jadi kebayang sekali tuh dalam waktu-waktu seperti itu, kita gimana nih yang nggak ada waktu, tapi itu semua soal prioritas. Nah, kemudian kalau dari keluarga, tantangannya dari keluarga ya, dari keluarga Thompson, kakak adiknya juga sudah agen asuransi, tapi di perusahaan lain gitu ya. Jadi kita kalau mau garap keluarga dia tuh ya udah beda-beda warna gitu, jadi agak susah jadi marketnya. Padahal pertamanya kan dari Project 100 termasuk keluarga dulu kan, pertama yang di prospek. Nah, orang tua saya juga pas waktu awal-awal, saya bilang, saya mau pulang kampung, mau prospek saudara-saudara, teman-teman yang di kampung gitu kan, karena keluarga dia kan nggak bisa. Itu juga mereka juga bilang, aduh kalian jangan datang deh, di sini semua udah punya asuransi gitu, ngapain datang lagi. Adik saya juga di prospek, dia bilang gini, aku nggak mau ya nanti beli polis sama kamu, soalnya kamu hidup matinya bukan di Prudential, aku nggak mau beli sama kamu. Kayaknya ditolak-tolak kayak gitu kan, sama keluarga juga. Tapi itulah tantangan, jadi maksudnya semua tantangan itu tidak menghentikan langkah kita untuk terus di Prudential gitu kan. Karena kita merasa Prudential ini bagus gitu, maju aja terus gitu. Mereka kan kayak di BOP bilang, itu hanya karena mereka belum mengerti bisnisnya ya, sama aja mereka juga belum mengerti asuransi. Rata-rata nasabah itu suka kok dengan asuransi, tapi begitu mereka dengar asuransi mereka nggak suka. Tapi begitu kita cuma ngomong produknya, suka gitu kan. Oh ya oke, jalanin terus. Zaman dulu tuh kita masih pakai manual, jadi leader di Medan, leader nggak satu kota sama kita nggak ada training, belum masuk di agensi, jadi 7 bulan full time itu masih cuman bekerja berdasarkan ajaran leader yang cuman rekening A dan rekening B, itu aja, setiap hari itu aja. Orang mau dompetnya tebal tipis, semua kita pokok rata hanya cerita tentang rekening A, rekening B, rekening A, rekening B, itu aja. Premi juga nggak lebih dari 1 juta. Orang cuman pengetahuannya cuman segitu. Pikirnya ya memang asuransi segitu aja gitu kan. Nah, jadi kalau udah closing, SPAJ, ilustrasi, di print rapi-rapi, masukin ke amplop, kirim ke Medan, dari Medan kirim ke Jakarta, Jakarta terbitin polis kirim lagi ke Medan kirim lagi ke Jakarta, baru kita ambil, kita kirim ke nasabah. Jadi prosesnya tuh panjang sekali gitu kan. Nah, ya itu ya. Kemudian ketemu Pak Martin. Oh ya, backflash sebelumnya. Jadi walaupun dengan seperti itu, 4 bulan kita di Prudential, kita dapat double Pioneer Star Club, ya. Pioneer Double Star Club, gitu ya. Jadi menyelesaikan Double Star Club dalam 1 bulan. Nah, padahal dengan kayak begitu-begitu aja loh pengetahuannya. Maksudnya hanya modal rajin ketemu orang. Nah, kemudian ketemu dengan Pak Martin kasih pengarahan gitu. Jadi kan selama ini memang kerjanya kayak nggak beraturan gitu ya, begitu-begitu aja. Terus kita boleh masuk ke dalam MRT. Wah, sistem MRT begitu bagus, benar-benar terpesona, gila Prudential ini keren banget gitu ya. Ada pelatihan seperti ini. Kemudian kita
banyak terbantu dari sana. Setiap Sabtu, Senin, setelah kita dapat ilmu dari kelas-kelas, minggu itu biasanya kita langsung praktikan ilmu itu, jadi nggak lupa. Jadi kalau cuma dengar tapi nggak dipraktikan kan lupa kan. Jadi kita langsung praktik ilmu itu dalam 1 minggu itu. Nanti minggu depan ada ilmu baru, kita tes lagi ilmu baru lagi. Nah, waktu itu Pak Martin arahkan untuk coba capai top rookie agent nasional. Nggak ngerti itu apa, tapi itu pialanya cuma 1. Wah, kayaknya keren. Kalau cuma 1 nggak ada lagi yang punya itu, kayaknya mau deh, seru. Yuk kita capai top rookie agent. Diliatin si Eli Hendrawan yang tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Enggak, jadi kita itu sebenarnya gini, teman-teman. Kenapa waktu di bukan, kita kan waktu di joinnya di 2012, teman-teman, ya. Di Januari 2013, kita udah beres yang namanya Pioneer Double Star Club. Artinya, yang bisa menyelesaikan Star Club dalam waktu 2 bulan sih, bukan sebulan seingat saya. Jadi kita dapat ekstra sebulan. Oke. Jadi dalam 1 bulan tuh apinya bisa 700 juta. Itu kan fantastis banget ya. Jadi itu pun bukan sekarang loh, 2013 artinya 7 tahun lalu, teman-teman. Api bisa 700 juta dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Nah, 700 juta itu dalam 1 bulan artinya 175 juta seminggu. Ya, atau sehari kira-kira sekitar 30 jutaan. Ya, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Nah, saya mau buka-bukaan aja ya, apa yang kita lakukan waktu itu. Yang kita lakukan itu, ya, jadi di akhir tahun 2012 itu kita melakukan hal-hal yang sangat-sangat kegilaan, teman-teman, ya. Gilanya apa? Kita melakukan group selling. Ya, kita melakukan group selling dengan cuman saya dan Merin, ya, kita bikin group selling campur lah. Klien saya di Medan, kita bikin di Flores, bikin di Jakarta. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan group selling, kita kasih undian, nggak heboh-heboh amat, teman-teman. Cuman sepeda motor, teman-teman, ya. Jadi gini, lu mau nggak ambil sama gua, ya, premi 1 juta aja sebulan, ya. Jadi artinya kan kalau 1 juta sebulan itu kan apinya ya sekitar 10 juta gitu kan. Kalau kamu ambil dalam waktu 3 bulan sampai akhir bulan ini, maka kamu dapat undian gitu loh. Undiannya bisa paling gede adalah sepeda motor, kedua adalah kulkas, TV, voucher, dan lain-lain gitu kan. Payung, dan pasti dapat semua, Pak. Kalau kamu ambil minimal dapat payung, ya gitu ya, kira-kira ya. Pasti dapat gitu loh. Tapi kalau kamu hoki nih, beruntung bisa dapat sepeda motor, ya. Jadi kita benar-benar kita komitmen sama nasabah, ya. Jadi kita berkomitmen harus capai minimal apinya, kalau nggak salah, kan kita ada hitung-hitungan, teman-teman, ya. Untuk bikin kontes sepeda motor, ya, bikin kontes TV, payung, kulkas, kompo, ya, dan lain-lain, handphone gitu ya, itu total waktu itu kita kasih budget kira-kira 30 juta anggapannya. Kalau 30 juta artinya kan kalau misalnya kita punya api 300 juta misalnya kan, ya kalau 300 juta 30% aja kan udah gede, udah 100 juta kan, udah untung gitu loh. Kan kita orang dagang dong, mesti hitung. Nah, kalau kita api 300 juta, komisi 30% aja udah 100 juta. Kalau api 100 juta aja, komisi 30 juta udah balik modal. Jadi yang kita lakukan adalah sebodoh-bodohnya kita jualan, dalam 3 bulan api 100 juta, kita impas nih, teman-teman ya, untuk kasih hadiah sepeda motor, kulkas, dan lain-lain itu. Tapi kan belum sama makan. Kita bikin group selling loh, teman-teman. Jadi kita harus, orang yang kita ajak datang itu, diberi makan. Dihitung per packs kan ada hitung-hitungannya. Jadi bisa jadi marketing fund kita itu 50 juta waktu itu kita hitung. Jadi kita hajar habis-habisan di akhir bulan, tahu nggak teman? Closingnya berapa? Ya itu hasilnya tadi. Double Star Club. Jadi dalam kita bikin dalam 3 bulan itu, sebagian udah issued di bulan 2012, itu 200 juta. Sebagian issued-nya di awal tahun, teman-teman. Jadi dalam 1 bulan itu kita selesai namanya Pioneer Double Star Club, 700 juta lebih, teman-teman. Nah, setelah itu kita jadi lebih antusias lagi mengenai hitung-hitungan kontes-kontes kayak gitu loh, teman-teman. Kita ada buat lagi di Medan, ya, kita buat lagi sama leader, saya ajakin Jakarta, saya ajak juga Lady, Nevi gitu ya, kan generasi-generasi awal-awal tuh ya, saya ajak mereka, ayo kita bikin kontes lagi. Kita pernah ya, kita waktu itu bikin kontesnya dapat mobil, teman-teman ya. Dapat mobil ya, terus kemudian kita pernah bikin paling gila itu dapat Mercy, teman-teman. Tapi kita nggak jadi ya. Yang jadi itu mobilnya mobil-mobil biasa lah. Kayak mungkin sekelas Brio pernah di Batam ya, Steven ya. Kita bikin juga Brio ya, Honda Brio. Ini ada kan, ini orang-orang yang saya sebut ada Lady, Nevi, Steven ya. Mudah-mudahan ada ya dengerin saya. Jadi waktu itu kita ada bikin juga kontes gitu ya, jadi mobil. Jadi kita bikinnya 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau mobil mungkin 6 bulan, teman-teman.
Nah, jadi kita tinggal kita hitung aja teman-teman. Kalau misalnya mau keluarin budget 200 juta, maka minimal apinya berapa gitu ya kan. Jadi kita hitung, kita kerjain. Jadi kita komitmen sama nasabah juga dan harus capai. Jadi nggak capai berarti kita telan sendiri gitu loh ya. Lihat lu ini ya, lu berapa lihat kira-kira. Nevi kamu berapa, Steven berapa ya, Medan juga. Jadi kita bagi-bagi targetnya. Jadi kalau misalnya udah komitmen bisa jalan gitu loh. Nah, itu awal-awalnya. Jadi sampai kita income-nya naik terus ya, sampai 10 juta, 20 juta, waktu di bulan ke-7 udah 30 juta lebih ya, kita kan full time ya. Saya presentasi ke mantan bos ya. Dia bilang, "Oh ya, ini perusahaannya yang outlet yang masih untung mana?" gitu kan. Yang untung diambil, yang nggak untung ya ditutup lah. Ngapain kasih orang, bikin beban buat orang lain kan nggak bagus gitu. Nah, akhirnya kita full time ya, full time. Dalam waktu 2 bulan 3 bulan itu kita udah benar-benar full time. Waktu itu kita jual perusahaannya kira-kira di sekitar bulan Mei 2013. Udah pegang uang lumayan tuh ya, udah 30 sampai 40 juta per bulan gitu. Terus kemudian di bulan 7 bulan 8 baru mulai aktif lagi karena sibuk dengan urusan perusahaan. Tapi ya kita bagi tugas lah ya, saya sama Merin bagi tugas. Nah, yang kita lakukan ya, mungkin teman-teman akan melakukan hal yang sama apa enggak saya nggak tahu, tapi intinya kita yang pertama nama baik dulu. Utang-utang kita harus beresin dulu, itu nomor 1. Saya pikir, ya hutang yang paling penting diberesin apa? Bank dong, bener nggak? Karena bank itu nggak bisa lewat tuh, hitungan dia tuh udah paling bener lah gitu loh ya. Mungkin teman-teman ada yang dari perbankan di sini ya. Pokoknya bank itu kita tutup dulu ya. Jadi distributor ya, dari semua kita tunda dulu, bank dulu saya bayar dulu ya, supaya bunganya nggak jalan. Distributor mah kita udah maaf lah, bentar ya, kita beresin dulu ya, barang-barang masih ada, jadi kita mesti jualan dulu ya, baru bisa bayar distributor gitu kan. Nah, jadi bank dulu kita tutup, distributor kita tahan-tahan dikit, akhirnya ya kita lunas juga gitu loh. Nah, tapi kan kita harus ikat pinggang kencang-kencang teman-teman ya, yang nggak perlu itu kayak mobil operasional perusahaan, kita udah jual-jual semua gitu ya. Kita sisain 1 mobil waktu itu ya, kalau nggak salah Avanza putih ya, Veloz ya. Tinggal 1 itulah yang kita sisain. Pernah sih ada 2, 1 lagi mobil Jazz. Masih coba-coba lagi gitu ya, nggak mau kalah, wah bisa rentalin mobil gitu ya. Ternyata mobilnya direntalin, supirnya dipukul. Akhirnya mobilnya hilang gitu ya teman-teman. Sakit hati dah. Pokoknya udahlah, nggak mau lagi, pokoknya fokus di Pro dah, fokus gitu loh. Nah akhirnya awal-awal tuh ya sampai jual semua mobil sampai ya ini teman-teman kita kalau ada hari ini ya kita sangat bersyukur sekali gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung, kalau dipikir-pikir dulu ya, sampai di titik sampai jual perhiasan juga ada pernah ya. Jadi teman-teman kalau mau sukses jual perhiasan istri Anda teman-teman ya. Ya teman. Jadi kalau itu benar-benar ya sampai perhiasan istri aja gue jual teman-teman ya. Jadi sampai akhirnya kita benar-benar mulai mau bangkit lagi gitu. Kalau kita ada duit nggak mungkin lah perhiasan sampai kita jual teman-teman ya. Jadi kita benar-benar udah dari minus ya, kita masih minus dan akhirnya kita tahu bahwa bisnis Prudential bagus teman-teman. Yaitu kita benar-benar full time. Ya benar teman-teman. Coba deh kalau nggak percaya mau sukses jual perhiasan istri. Pasti jual istri. Pasti teman-teman bisa lebih all out teman-teman ya, karena dikejar-kejar sama serumah kan, bayangkan aja teman-teman ya. Nah, oke, jadi teman-teman, jadi itu awal-awalnya sampai jadi kita benar-benar tahu ada hitung-hitungannya lah. Kan saya nggak bego juga gitu teman-teman. Saya tahu ini uang bisa dicari kembali gitu. Yang penting nama baik dulu nomor 1 teman-teman ya kan. Saya jual dulu perhiasan, nanti ujungnya bisa balik lagi. Ternyata benar teman-teman. Setelah barang-barang yang saya tadi stok lama itu udah laku, saya jual diskon sampai ya pokoknya misalnya gini. Harga aset saya tuh waktu itu notebook dan barang-barang komputer 10M. Saya diskon jual ya kan, ada potong harga diskon, harga beli cash gitu ya, potong promo, trip gitu, saya potong semua 10M sisa 7M. Ya udahlah saya bayarin semua ya, yang penting udah lunas dah gitu loh. Kita udah nggak ada utang ya, waktu itu masih refinancing rumah loh. Rumah udah lunas, saya refinancing lagi. Tapi berkat yang sangat luar biasa ya, kita kalau misalnya di mana kita tekunin, gigih yang seperti tadi saya bilang, kita fokus cari solusinya, cari nasabahnya, gimana bisa ya, pokoknya nasabah-nasabah itu teman-teman nggak usah malu-malu lah ya. Kita nggak mungkin cuman publik di sosial media tuh habis itu teman-teman bisa PCC, itu nggak mungkin ya. Harus udah kita branding, pasti kita harus approach mereka ya.
sales cycle harus kita jalanin. Approach, kemudian kita bisa edukasi, kemudian kita ada trial closing, habis itu baru kita closing, teman-teman. Ya, jadi kita itu nggak bisa cuman sekedar cuman publish di sosial media, kita di asuransi ya, habis itu diam aja terus api masuk sendiri. Ya nggak mungkin, teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar datangin ya, kita harus minta Pak, jadi gimana Pak, medical mau kapan nih gitu ya. Jadi kita harus minta gitu untuk bisa closing itu diminta, teman-teman. Bukan kita bisa Pak udah ya jadi produknya gitu segala macam gitu, udah diam, nggak bisa. Jadi Pak, pembayaran pakai apa gitu ya? Pak, mau medical hari apa gitu kan? Pak, nanti laporan keuangannya misalnya buku rekening dan lain-lain itu kapan bisa WA saya gitu. Jadi closing itu diminta, nggak datang sendiri gitu. Nah, jadi habis itu kamu mau ngomong? Nah, oke, silakan. Kayak maksudnya kamu di cerita kayak gini kan bahagia banget, lucu gitu tadi kan, cerita jual perhiasan ya. Aku masih di situ tuh terbawanya. Tapi sebenarnya pas waktu lagi jual perhiasan itu, dia nggak berani turun mobil. Jadi aku yang turun pergi ke toko emas. Itu teman-teman bukan hal yang mudah ya. Jadi kalau ditanya apakah kita pernah ngalamin momen-momen sulit, iya gitu. Jadi pas waktu masa-masa transisi, karena perusahaan itu ingin dijual dengan cepat, jadi kita jual modal. Harganya tuh dari modal malah didiskon gitu. Jadinya rugi, tutup bukunya tuh ujungnya rugi. Kiranya untung, rugi. Kenapa? Karena ternyata setelah barang-barang tuh shipping ke gudang yang lain, baru ketahuan. Jadi ada barang yang ada dusnya, tapi isinya nggak ada. Jadi ada barang-barang hilang, ada barang-barang yang speknya di dusnya lebih tinggi, isinya tuh lebih rendah. Jadi banyak kerugian yang loss-nya tuh dari situ. Dan yang selama ini tuh nggak bisa ke audit, karena retailnya banyak, tapi kita tuh nggak kepegang semua sendiri, walaupun sudah ada tim audit. Ternyata tim audit juga jalaninnya tuh, auditnya tuh pakai sampling, jadi mereka hanya ngambil beberapa, karena nggak mungkin dibuka semua, karena stok itu gerak terus gitu. Memang challenging gitu ya. Nah, jadi ketika masa-masa transisi itu, yang tadi Thompson bilang ikat pinggang, itu iya banget. Jadi saya tuh ngalamin banget ketika masa itu, kita bikin tantangan tiap minggu tuh harus closing, ada minimal api. Jadi kalau api sekian, sampai boleh pergi ke mall, boleh makan di mall. Nah, tapi kalau udah ke mall, waktu itu bawa anak lewat time zone, terus pengen mampir dong anak tuh, ya udah mampir, tapi nggak bisa beli koin time zone. Jadi ya udah, kamu main aja deh setir-setiran mobil, tapi berhayal aja bahwa itu mobil itu jalan. Tapi sebagai mama itu sedih banget loh. Waktu itu, abang gila sih, ya ampun, kenapa bisa sampai kayak begini banget gitu ya. Tapi itu nggak bikin kita tuh berhenti di Prudential. Nah, kemudian Pak Martina sering bilang, waktu itu persiapan, kali kesempatan, kali action, benar ya? Terus, nah, selama tahun pertama sebagai agent, ketika kita mau raih top rookie nasional, yang menurut saya itu suatu goal yang garis finishnya itu ada, tapi kita nggak tahu harus lari berapa kilo ke sana, karena submit terus belum tentu menang. Kalau misalnya Star Club itu kan ada ininya ya, ada angkanya ya. Tapi kalau top of the top itu nggak ada angkanya. Lari terus, submit terus kayak gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Ya kerja terus pokoknya, closing terus gitu. Pokoknya moto kita adalah pantang pulang sebelum closing. Oman, tolong share videonya, fotonya. Yang pantang pulang sebelum closing. Nah, jadi ini persiapan kita selama masa agent. Jadi mau prospek orang itu nggak datang langsung begitu aja gitu loh. Halo Oman, tolong tampilin foto. Oke, jadi ini di foto ini teman-teman bisa lihat begitu banyaknya persiapan kita. Jadi bawa laptop, bawa printer, bawa SPAJ kertas, bawa formulir segala macam, bawa HVS kosong, charger, tinta printer, staples, kwitansi, materai. Siapa tahu kan nasabahnya mau bayar tunai kan. Terus jadi kita bawa koper. Jadi begitu kita presentasi ke nasabah tuh bingung, ngapain bawa koper gitu kan.
terus mulai keluarin peralatan perang, keluarin laptop, keluarin semua-muanya gitu kan. Jadi dari sisi kita berpikir adalah waktu kita tuh sangat berharga untuk ketemu satu orang nasabah. Kalau sampai pulang dulu untuk ke print, terus nanti datang lagi untuk ketemu lagi, itu Jakarta kan macet, bolak-balik udah habis waktu berapa jam. Jadi kita mesti efisien nih, ya udahlah kita bawa kantornya mobile aja. Jadi gotong-gotong. Kalau misalnya saya sama Thompson prospeknya terpisah, ya udah memang koper kita ada satu lagi ya, tapi yang dengan printer yang besar. Kalau ini printer yang mobile, ada satu printer yang besar yang harus nebeng listrik rumah orang jadinya. Nah, tapi kebanyakan kita pakai ini biar cuma pakai baterai kan. Nah, jadi di sini nasabah malah terharu gitu loh lihat perjuangan kita untuk prospek. Wah, kalian sampai bawa printer. Wah, kalian sampai bawa ini itu segala macam gitu loh. Nggak umum, karena biasanya orang cuman presentasi habis itu pulang nanti datang lagi gitu kan. Tapi kita selesaikan semua di situ. Jadi satu, orang bisa lihat bahwa kita benar-benar serius banget jalanin Prudential. Dan kita juga nggak tahu di awal-awal itu apakah orang tuh beli karena kita ngerti kayaknya ilmu kita tuh cuma rekening A, rekening B gitu-gitu aja, belum terlalu dalam gimana ya. Tapi mungkin mereka lihat kita tuh mau jalanin ini sepenuh hati gitu ya. Nah, jadi dari situ inilah persiapannya. Oh ya, terus kan masih agent, itu kan masih nggak ada uang. Orang kita beli koin time zone aja nggak ada duit kok waktu itu ya. Gara-gara, maksudnya mikir fokusnya beresin hal-hal lain dulu. Jadi gimana gitu kan. Jadi kita lebih banyak bertamu ke rumah orang. Biar kalau ketemu di kafe, itu kan kita mesti traktir orang kan jadinya. Jadi kalau ke rumah orang kan nggak perlu, jadi ngirit gitu. Jadi bertamu ke rumah orang. Persiapannya itu sampai kita pikir, kalau saya ya mikirnya gini, kalau saya bertandang ke rumah orang, jangan nanti mesti buka sepatu. Nanti kalau buka sepatunya itu pakai sepatunya yang ribet, yang tali-tali, yang susah masukin, nanti kan nggak enak ya orangnya. Misalnya nganterin kita pulang di pintu, terus dia jadi lama nungguin saya pakai sepatu, itu nggak enak. Jadi sampai nyari sepatu tuh yang pokoknya cepet aja gitu. Pokoknya kalau bisa kita tuh bikin gampang. Jadi hal-hal seperti itu. Terus kalau misalnya mau ke rumah orang, jangan nanya-nanya juga. Ini aku udah di sini ya, alamatnya di mana sih? Aku kok bingung sih rumahmu? Ya itu jangan sampai terjadi. Kalau bisa cari tahu lebih awal. Dulu kan belum secanggih sekarang pakai Google Map, tapi sekarang kan udah canggih ya teman-teman. Udah, okay. Nah, itu maksudnya persiapan. Kemudian kesempatannya itu perlu diciptakan. Aus tadi kabur dari rumah, gak bawa minum lagi. Kesempatan itu diciptakan, artinya kita mau goal, 1 tahun ini mau top rookie agent. Kesempatan adalah berarti bagaimana kita bisa ketemu orang. Ya kita ciptakan janji temu. 1 hari setelah full time bisa ketemu 5-6 orang. Apalagi kalau kayak Thompson bisa lebih lah, dia bisa soalnya malam-malam midnight ketemu temennya yang suka masih kumpul-kumpul ya cowok-cowok. Dan kemudian actionnya tuh apa? Setelah ketemu orangnya itu perlu kita lakukan satu sales cycle yang penuh. Jadi jangan cuman bro kamu udah punya asuransi, oh udah selesai, oh udah ya saya udah sekeluarga udah punya, kita udah budgetnya lumayan loh buat asuransi, habis itu selesai sampai situ, enggak. Tapi benar-benar fact finding, presentasi, itu dilakukan semua sampai closing. Nah, closing itu yang tadi seperti Thompson bilang, harus diminta. Pak Martin juga sering ingatkan kita bahwa untuk ada keseimbangan antara ingat empatinya, ingat goalnya gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu berempati sama situasi nasabah, jadi sungkan untuk meminta closing. Misalnya nasabah bilang gini, aduh lagi pandemi ini lo tahu sendiri nih bisnis gue lagi turun, gue lagi nggak ada budget buat asuransi. Habis itu kita, iya ya benar juga. Ini lihat anak gue 5, gimana mau kasih makan gitu kan? Gimana mau asuransi lagi gitu? Oh iya benar juga ya gitu. Akhirnya rasa nggak closing gitu kan. Tapi penting teman-teman, penting banget. Kenapa tadi kasih judul pantang pulang sebelum closing di slide sebelumnya? Karena asuransi itu manfaatnya tetap untuk si nasabah. Jadi empati iya benar, tapi ingat goal teman-teman sendiri. Tapi di atas semua itu adalah semua pembelian, semua tanda tangan nasabah. Itu keuntungannya adalah buat si nasabah. Jadi, Oman tolong foto selanjutnya ditampilin. Jadi ini tadi yang
tadi Thompson bilang soal klaim pertama kami. Jadi mungkin sekarang sih klaim itu bayar nggak sih sebenarnya? Nah ini boleh dibesarin lagi. Asuransi itu ribet nggak sih klaimnya? Ini klaim pertama kita ya. Jadi tahun pertama ini nasabah baru setor premi 1 bulan, terus Pro terima dapat SMS, kita agent dapat SMS, selamat, polis ini telah disetujui. Nggak 24 jam loh itu, saudara dia telepon, ngabarin bahwa si ibu ini meninggal, serangan jantung, gitu. Jadi, kalau misalnya orang yang polis yang udah 1 tahun, 2 tahun, ini belum 24 jam polis itu terbit, dan ibu tuh meninggal serangan jantung. Nah, akhirnya setelah investigasi disetujui, polisnya tuh payernya jalan, terbit 400.000 per bulan, masih jalan sampai sekarang. Dari anaknya umur 2 sampai 18. Ya, waktu itu kita mikir, gila ya, kita kalau orang bukan agen asuransi, kalau saya teman, kalau saya keluarga, bisa kasih duit berapa sih? Paling saya kasih uang duka sekali. Kalau keluarga bisa kasih berapa gitu kan? Apakah terus-terusan? Oke lah, bisa bantu biaya hidupnya. Oke lah, bisa bantu sekolahnya. Tapi kalau banyak, apakah mampu? Nah, gimana kalau orang ini banyak kejadian yang seperti ini di luaran sana dan orang-orang ini sebenarnya membutuhkan proteksi kayak gitu. Jadi waktu klaim itu cair, turun air mata kayaknya gila ya. Ini yang mungkin orang-orang selama ini bilang agen asuransi itu malaikat tanpa sayap. Iya, nggak kelihatan kerjanya. Paham banget kok teman-teman, apalagi misalnya ngalamin klaim yang misalnya sulit banget sih. Di balik klaim yang berhasil ada agen asuransi yang berjuang. Mungkin lah, ini klaim saya belum cair. Iya, siap, dikerjakan. Habis pontang-panting, follow up sana-sini, ngurusin dokumen, apa segala macam. Nah, itulah malaikat tanpa sayap. Apresiasi bagi profesi kita yang mungkin tidak kelihatan dari luar, tapi hasilnya sebenarnya sungguh teraksa ya. Nah itu, jadi ya inilah persiapan, kesempatan, dan action ini menjadi satu pola kita, suatu habit kita ya. Oke, next foto Oman. Berikutnya, kemudian itu tadi kita cerita dulu. Tapi sekarang gimana dengan situasi baru? Kita mau adaptasi new normal. Nah, teman-teman, saya sama Thompson di Jakarta, kita ini adalah orang perantauan. Mungkin di sini ada juga ya yang teman-teman yang perantauan, yang keluar dari daerah asal, akhirnya tinggal di kota lain. Pertama kali tinggal di kota lain, kita perlu adaptasi makannya lah, teman-teman baru, adaptasi pola hidup, segala macam adaptasi. Nah, sekarang di situasi seperti ini, kita juga akhirnya sudah beradaptasi. Kita keluar rumah akhirnya sudah terbiasa ambil masker. Kita sekarang mau meeting, udah terbiasa dengan menggunakan Zoom seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana dengan kerjaan kita? Apakah kita juga beradaptasi gitu ya? Nah, kalau sekarang teman-teman bilang, oh sekarang mudah, kerja pakai HP aja, oke? Apakah persiapan seperti apa kalau mau ketemu nasabah? Nah, kalau kami biasanya persiapannya itu kadang-kadang kan bisa aja terjadi seperti ini ya, kayak misalnya sinyal hilang di rumah nasabah, rumah dia ternyata sinyalnya nggak bagus gitu ya. Jadi benar-benar siapin beberapa rencana cadangan, misalnya pakai bawa handphone, bawa tablet, pakai operator seluler yang berbeda kayak gitu ya. Terus misalnya mau ketemu nasabah, sudah disiapkan proposalnya, apalagi untuk nasabah yang tua. Jadi di print besar-besar dan dicetak tebal kayak gitu. Jadi persiapannya itu lebih. Nah, kalau misalnya memungkinkan untuk ketemu tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya lewat Zoom. Nah, oke, boleh next. Jadi kita coba berbagai macam cara. Ini adalah contoh-contoh akhirnya yang closingnya ya di era-era pandemi seperti ini gitu ya. Oke.
Mungkin terus lagi Oman. Ya, oke. Nah, kemudian ini kamu cerita. Ini yang kita lakukan yang kita belajar. Jadi apa yang kita dapetin, misalnya teman-teman ada dapat apa kayak dari kami berdua gitu ya. Mungkin ada yang bisa dipraktekkan, langsung dipraktekkan teman-teman. Jadi nggak pakai belajar tapi kalau nggak diimplementasikan ya nggak jadi ilmu juga gitu kan. Ngapain gitu, lama-lama juga lupa gitu kan. Soalnya memori manusia itu kan ada batasnya juga gitu loh. Kita pelajari satu hal tapi kita nggak kita praktekkan, lama-lama akhirnya nggak kepake dan akhirnya lupa gitu loh ya. Jadi ini saya juga belajar sama waktu awal-awal pandemi, saya belajar dari Benjamin Low ya, yang mengirim ke klien-klien bukti kalau kita itu care sama mereka, nggak cuman ngomong doang gitu ya, nggak cuman listening, understanding, tapi deliveringnya itu kan harus ada, nggak cuman berupa klaim lah ya. Jadi kayak kita jaga hubungan ya, itu sangat perlu sekali gitu. Nah, jadi ini hand sanitizer dan hand sanitizer dan disinfektan ya, saya kirim waktu itu, kirim cukup banyak sekali ya. Jadi akhirnya dapat referensi juga ya. Jadi kita WFH ya awal-awal ya sangat-sangat ini ya, jarang keluar banget ya. Kalau sekarang ya kita cukup ikutin protokol kesehatan ya dan lain-lain, banyak komunitas juga ya. Ini untuk awal-awal ya kita melakukan ini untuk di normal ini. Dan kemudian next lagi Oman. Nah, ini seperti ini ya. Jadi tetap dengan aktivitas kita ya, zaman dulu ya ngumpul semua ya, sekarang kita melalui Zoom ya, reuni aja pakai Zoom gitu ya. Nah, next lagi ini salah satu contoh orang minta janji ketemu dari branding di Instagram ya. Oman tolong di next ya. Nah, ini jadi kita itu harus jemput bola. Apa sih yang saat ini kita kerjakan teman-teman untuk mendapatkan progres atau API gitu ya teman-teman. Jadi intinya di bisnis kita selalu harus ada namanya middleman ya, atau agent ya. Kalau di bisnis insurance kita namakan tuh agent ya. Jadi kita harus rekrut terus. Gak mungkin orang di Indonesia ada saat ini ya, menurut data ada 270 juta jiwa, kita bisa jangkau dari MRT Group yang saat ini leader doang, nggak mungkin. Jadi harus ada agent, dan agent itu harus regenerasi lagi. Karena manusia aja, data aja dulu bilang berapa? 250 juta ya. Saya ingat 2 tahun lalu ya datanya begitu. Ya sekarang aja udah 270 juta. Jadi makin lama makin banyak. Sedangkan agentnya berapa banyak gitu loh teman-teman. Justru kalau orang bilang, wah agen asuransi udah terlalu banyak, saya kurang setuju teman-teman. Karena populasi Indonesia itu sangat-sangat besar sekali gitu loh ya. Nah, jadi kita bisa jangkau kalau misalnya kita ada rekrut, ada perpanjangan tangan, ada middleman-nya gitu loh ya. Istilahnya kalau orang-orang project itu kan mau closing di sebuah perusahaan, nggak bisa langsung closing. Harus ada nih siapa ya kenalannya gitu kan. Nah, ini kita rekrut juga sama ya. Nah, sama teman-teman di komunitas kita ya, kita juga ada banyak komunitas. Salah satunya adalah ini komunitas trader nih ya. Jadi seminggu ya minimal ada sekali lah kita ketemu ya. Selain kita pasti ada satu hobi yang sama ya. Kalau di olahraga kan hobi yang sama. Di sini juga bahasanya juga sama ya. Kita trading gitu ya. Kita sama apa bagus gitu ya. Blue chip kah kayak tadi pagi ya teman-teman ya. Saya langsung praktekkan ya. Saya tadi pagi sarapan sama komunitas saham ini gitu. Jadi teman-teman yang bagi yang mengikuti ya di saham saat ini di Indonesia dan di Dow Jones dan di Eropa, di Hong Kong, Jepang dan lain-lain. Saat ini kalau kita lihat ya, saya juga sering pelajari juga, banyak belajar dari Ko Martin juga dan juga dari banyak narasumber yang lain, dari Instagram dan lain-lain. Kalau kita lihat sekarang ini kita nggak cuman dari saham terus kita buat trading doang. Bagus buat bisnis kita juga ya. Jadi gini, contohnya gini. Tadi pagi kita ngobrol ya. Kalau teman-teman perhatikan sejak PSBB kedua ini, saham IHSG itu udah mulai tinggi gitu loh. Ini bukan soal ngomong saham ya teman-teman ya, tapi ada korelasinya teman-teman. Nah, tapi ya inilah ya sedikit lah ya tentang saham ya, dari pagi kita bicara. Ini kalau dilihat beberapa saham ya, nggak semua ya, banyak saham yang sudah saat ini harganya ya, harga saham itu sudah lebih dari Januari, teman-teman. Ya, sebelum drop hari ini udah lebih dari Januari gitu. Jadi kalau kita bahas-bahas saat ini yang belum melebihi dari pada saat drop itu apa, teman-teman? Saham-saham kalau saya perhatikan ya, saham yang bergerak di bidang tambang dan properti, teman-teman ya.
Nah, kalau saya lihat dari blue chip ya, dari perbankan, consumer goods, ini angkanya saat ini cukup tinggi ya. Nggak tahu, mungkin bisa koreksi saya ya, atau mungkin ini teman-teman saya juga saling amati juga sama-sama gitu loh. Blue chip ini perbankan dan consumer goods ini cukup tinggi saat ini. Jadi yang menurut saya masih bagus ini adalah di tambang dan di apa namanya, konstruksi atau infrastruktur. Nah, jadi saya tadi pagi ya, saya udah lihat ya beberapa chart saham-saham gitu dan lain-lain. Wah, hari Senin nih, minggu depan menarik nih gitu ya. Dan sampai tahun berikutnya, bisa sampai 2021 nih. Infrastruktur sama tambang masih bakal bagus ya, banyak info positif gitu loh. Nah, lalu saya telepon satu nasabah saya. Nilai tunai dia di Pro, di equity fund, ada lebih kurang sejak dia turun tuh ya. Dari Januari drop sampai drop banget. Saat ini udah dalam waktu 3 bulan, kalau saya pantau ya, udah naik 10%. Dia taruh di equity fund. Itu nilai tunanya waktu di September 19 miliar. Sekarang sudah 22M kira-kira. Jadi udah naiknya hampir 3M ya, lebih kurang ya belasan persen teman-teman. Dipotong biaya asuransi ya tinggal 1M lebih, tapi itu naiknya belum aman, belum. Jadi belasan persen teman-teman ya. Jadi saya bilang tadi pagi ya, Pak, saya hanya mau diskusi ya Pak. Saya minta diskusi Pak, bisa nggak Bapak saya hubungi, walaupun ini Sabtu gitu ya, saya telepon dia sebelum saya sharing tadi. Pak, kalau misalnya Pak, saya hanya mau diskusi, ini kan uang Bapak kan kita kan masih taruh di equity fund. Ya saat ini memang belum maksimal gitu ya, tapi setidaknya sudah kalau kita lihat saham-saham consumer goods ini udah mulai tinggi Pak. Ya saya ada usul Pak, kalau misalnya gimana kalau kita pindah di infrastruktur aja Pak gitu loh, karena infrastruktur ini kan selama ini dana pemerintah banyak yang ditaruh di COVID-19 untuk mengatasi COVID ini, untuk apa namanya, dana untuk kesehatan, subsidi besar banget gitu ya, sehingga ibu kota yang di Kalimantan pun ya nggak tahu ya, mungkin kurang, ya pokoknya semua infrastruktur pembangunan agak-agak kurang dulu kan pembangunannya, budgetnya hanya ke kesehatan. Nah, tapi karena sekarang udah mulai agak-agak situasi membaik gitu ya, ini sangat potensi adalah di infrastruktur. Saya bilang sama nasabah saya, gimana Pak kalau saya usul, saya lihat juga 3 bulan terakhir udah naik lebih dari 10% Pak. Mau nggak Pak kita coba alihkan ke infrastruktur. Tapi ini kembali ke Bapak ya Pak, ini saya usul gitu loh. Oh gitu ya Thomson ya? Boleh. Jadi hari Senin kita mau eksekusi. Nah, oleh karena itu, karena ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol soal begini, ya otomatis dia merasa saya menguntungkan dia gitu loh. Dalam 3 bulan ini saya pantau terus ya, uangnya udah naik 3 miliar gitu kan. Terus kemudian dia juga tertarik untuk mau ubah ke infrastruktur ya. Sekali lagi ya, saya bilang keputusan di Bapak. Oh ya, dia setuju. Nah, sekarang kita bahas juga polis dan lain-lain. Ya moga-moga ya dia udah menarik untuk API. Tadi kita prospek juga dan ya puji Tuhan ya closing 100 juta API gitu ya. Nah, kamu gitu. Oh oke, kita bisa kenalin dan lain-lain. Nah, jadi sering seperti itu. Jadi kita jadi middleman untuk bisnis dia juga. Kita berharap juga dia jadi middleman kita atau jadi agent kita di bisnis kita gitu loh ya. Jadi salah satu komunitas ada di trader saham. Oke, Oman, next slide, Oman. Jadi kalau kita hanya bergantung sama kontak kita, ya itu pasti nggak akan cukup gitu ya, pasti akan selesai. Tapi kita gimana supaya kita tetap kembangin network kita. Nah, ini komunitas yang lain adalah komunitas di otomotif, ya, ini namanya DNC Club. Nah, DNC Club ini di orang-orang yang suka otomotif ya, di sini teman-teman bisa lihat teman-teman ya, jadi begitu banyak potensi market yang bisa kita garap di Indonesia loh. Ya nggak harus cuma ya teman-teman saat ini tekunin apa di komunitas itu, kita juga bisa di banyak bidang teman-teman. Oke, next Oman. Ini satu ya, komunitas satu ya untuk di otomotif. Ini komunitas 2. Tadi di NC itu mobil-mobilnya kalau teman-teman yang hobi ya teman-teman ya, itu sangat bebas, yang tadi sangat campur, mulai dari pokoknya yang 2 pintu aja sampai ke yang supercar, mulai dari sport car ya sampai ke supercar yang sampai ya udah sampai mesinnya yang di atas 4.000 5.000 cc gitu-gitu ya. Nah, kalau ini komunitas BMW SCCI ya, Sport Car Club Indonesia.
Kalau yang grup ini lebih spesifik BMW, tapi dia yang 2 pintu ya. Nah, ini juga juga dari dan agent juga. Oke, next Oman. Ini bisnis mereka sih gila-gila semua sih ya. Jadi saya berharap juga menjadi next. Nah, jadi apakah Anda sadar pagi ya? Jadi ini komunitas jalan pagi. Jadi ya satu-satu lah, ini komunitas jalan pagi lagi gitu ya. Oke, next lagi Oman. Jadi jalan pagi itu kita bagi ya. Ada yang jam 5 pagi, ada yang jam 6.30 gitu. Kita ada gelombang ya. Oke. Cepat aja. Halo Oman. Halo Oman. Ya, teman-teman, gimana sinyal saya bagus gak? Dengerin teman-teman? Nah, ini Gowes ya, ini Gowes, ini Merin ya, ini kita 3 pasang, kita cukup dekat ya. Jadi ini ada salah satu ya teman kita yang udah sahabat lah, semua udah jadi nasabah, ada yang agent juga gitu ya. Kita ada 3 pasang yang selalu kumpul ya 2-3 minggu sekali gitu. Oke, next lagi Oman. Oke, aman ya, Let. Oke. Coba next lagi Oman. Ya, ini juga ada satu teman ya, namanya gengnya ada namanya grup itulah ya. Nah, ini ada wadah juga ya, ini grup Gowes juga ya. Jadi saya ada beberapa komunitas tuh, ada 2 ya, ini 3. Ini sama teman-teman pro ya, ada dari agensi FP1, jadi Glory Vision, terus ada lagi almarhum ya. Terus ada beberapa teman juga, ada dari Pro Harmony dan lain-lain gitu. Next lagi, Man. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah kita ada blueprint ya. Tentunya kita ini ya, saya suka quote ini, the best way to predict the future is to create ya. Jadi teman-teman, Anda sudah putuskan untuk join di bisnis Prudential ini, tentunya Anda harus punya blueprint bisnis teman-teman semua. Jadi nggak hanya sekedar join-join aja, ikutin arah angin gitu ya, tapi kita harus bikin blueprint sendiri gitu loh. Saat Anda agent, Anda pengen apa gitu loh, ya kan, dari sisi income, dari sisi berapa tim Anda, rekrut berapa orang, dan lain-lain. Ketika Anda sudah AAD, Anda harus bagaimana blueprint-nya gitu kan. Harus ada berapa leader, harus melahirkan berapa orang, dan lain-lain gitu, ya kan. Nah, jadi ini blueprint kami dari agent 2,5M, waktu di UM atau AAD 8,4, di SUM 11,8, 2016 13,5, 2017 15,5, 2018 18,3, 2019 20M tahun lalu. Tahun ini 30M sedang berjuang, teman-teman ya. Jadi apapun itu ya, teman-teman, besar apa kecil saya nggak tahu, tentunya teman-teman punya standar teman-teman masing-masing. Ya, jadi blueprint ini kita buat bukan hanya sekedar blueprintan gitu ya, tapi sesuatu yang bisa diukur ya, atau SMART ya, spesifik, measurable ya, terus achievable juga, dan realistic dan timeable ya. Semuanya harus ada konsep-konsep dan data-data yang menunjang teman-teman gitu loh ya. Jadi tentunya juga goal itu dibikin ya harus yang punya ini dong, yang kita tahun lalu omset 20M, bikin goal 21 ya, itu nggak ini dong gitu ya teman-teman, itu nggak menendang gitu loh ya. Jadi harus benar-benar yang bikin kita tuh harus bisa semangat, antusias gitu loh. Jadi saya sangat bersyukur ya, walaupun pandemi ini orang bilang bisnisnya susah gitu ya. Tahun lalu kita 20 miliar gitu loh. 2020 saya pikir wah ini bakal jelek nih gitu loh. Tapi ternyata ya saya sangat syukurin gitu loh. Walaupun belum tutup tahun, di awal tahun 2020, di awal Desember aja kita udah mendekati 20M di grupnya Dreams Come True ini. Nah, saya harap sih ya tahun ini kita bisa minimal ya, kita bisa capai ya 30M kalau diskon ya, jangan banyak-banyak juga gitu ya. Tapi ya kita harus di angka-angka itulah. Jadi goal ini kan dibikin bukan, wah 30M diskon 20%, enggak ya. Benar-benar saya mau sampai 30 sih. Itu yang saya bisa sharing ke teman-teman gitu ya.
Jadi nggak hanya buat angka-angka, tapi benar-benar angka yang menurut saya ini sangat-sangat achievable gitu loh. Padahal dibikin itu waktu itu belum pandemi. Tapi saya karena udah bikin blueprint, gimana pun saya harus tutup semua apapun yang bisa saya bisa buat, yang bisa saya cover ya, benar-benar saya harus kerjakan. Karena kemarin udah kerjanya agak slow, sekarang kerjanya harus ekstra gitu, teman-teman ya. Oke, next lagi teman-teman. Oman, kok teman-teman sih? Oke, ini adalah slide terakhir ya. The only limits you have are the limits you believe. Jadi teman-teman sekali lagi, tergantung kita bagaimana mendesain bisnis ini. Ya, jadi teman-teman hari ini punya wadah ya. Walaupun teman-teman bisa ngomong, wah ini kan saya kenalannya sedikit, itu tergantung kita bagaimana kita mendesain kita sendiri gitu loh ya. Kalau kita lihat kita kemampuannya cuma dikit, kecil ya, kita jadilah kecil. Jadi kita bagaimana bisa desain wadah kita. Ya, jadi kalau dibilang-bilang ya, kalau dihitung-hitung, saya sama Merin juga kenalan kita siapa sih? Nggak banyak teman-teman ya. Kita cuma taunya orang komputer, tapi sekarang hampir 90% itu bukan orang komputer kok, klien kita, agent kita. Kita harus keluar ya dari zona nyaman kita untuk bisa mendekati, mengenal orang-orang baru gitu ya. Sehingga orang baru itu awalnya kita itu hijau dianggap orang gitu ya, nggak kenal itu kita juga nggak kenal siapa-siapa, dan akhirnya kita bisa masuk ngeblend sama orang baru, dan akhirnya kita bisa menjadi influencer di komunitas itu gitu ya, dan lain-lain. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya sangat bersyukur hari ini kita ada di keluarga MRT Group, di mana kumpulan para champion semua ya, banyak banget contoh-contoh yang bisa kita tiru. Hari itu kalau saya mungkin ya kalau kita bukan join di MRT, siapa ya gitu loh, ya kan? Saya cuma taunya jadi AAD, pokoknya API 300 juta gitu loh. Beda suaranya. Suara saya nggak jelas ya teman-teman. So ada gitu ya. Jadi kalau saya mungkin, tapi saya waktu saya masuk di MRT, saya melihat tuh ya, jadi sejarah-sejarah orang-orang yang sudah mencapai top agent gitu ya. Wah, Ci Eli Hendrawan, saya lihat nih orang gila ya, luar biasa. Kok bisa API 2M? Kan disuruh cuma 300 juta gitu, 400 juta. Kok orang ini bisa 2M gitu kan. Nah, terus kemudian sebelum-sebelumnya lagi gitu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kita bisa punya wadah MRT ya, top of the top gitu banyak teman-teman di MRT. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya tidak ada batas ya. Cuman saya lagi ini sih teman ya. Ini gimana caranya bisa tembus break record sendiri gitu loh. Waktu 2014 kita API-nya dari unit 8,3 miliar, 8,4 lah ya, hampir 8,4 M. Gimana bisa break the record gitu loh ya, bisa melebihi dari 8,4 M. Ya, saat ini puji Tuhan kita belum 8,4 M sih, cuman ya udah mendekati ke triple billionaire ya. Mudah-mudahan kita selesai triple BC dalam minggu depan maksud saya. Semoga sampai akhir tahun itu kita bisa mencapai bawa pulang piala emas top of the top. Ya, mungkin Merin mau tambahkan lagi. Oke. Silakan Oman. Ya. Silakan Jim. Ya. Ganti Jimmy-nya ganti Sin. wanita. Waduh, Sin. Ini Jimmy bisa berubah ya. Oh, Jimmy masih ada. Ada Jimmy Di ya? backup Sin. Sin, jalan Sin. Oke deh, Jimmy lagi cari API karena dia iya. masih punya pengharapan yang sama kayak Ko Thompson. Alright, thank you so much Ko Thompson sama Cemerin. Gila, kalian keren banget. Terakhir dengerin kalian waktu sharing di YBC ya kan. Tapi hari ini dengerin lagi, tapi fantastis banget sama apa yang sudah kalian sharingin. Oleh karena itu, boleh nggak Oman kamu keluarin sertifikat apresiasi untuk Ko Thompson dan Cemerina? Ada nggak Oman ya? Alright. Tara, this is for Ko Thompson sama Cemerina. Nanti kita akan kirimkan. Thank you ya. Thank you. Sin, thank you Jim, thank you Lady, semuanya. Thank you banget. Thank you. Kita tapi belum mau tutup, kita masih mau undian, ya kan? Aku tahu beberapa dari teman-teman pasti sudah kayak, aduh undiannya dapat apa ya hari ini? Oke, boleh dong saya mau bagi-bagi buku, 5 buku buat 5 pemenang. Minta tolong ya teman-teman yang biasanya setiap minggu udah menang, ya kan? Tolong teman-teman ya, mengalahlah pada yang tidak pernah mendapatkannya. Yang kecepatan menulisnya itu berbeda dengan kalian ya. Oke, pertanyaan pertama ya, minta tolong nanti dikonfirmasi sama
Ko Thompson, dan C. Merina. Oke, tim sudah siap? Oke, saya dibilang centil main sama Kelvin. Oh, gak apa-apa kok. Kan hari Sabtu ya kan, centil-centil day. Daripada blushing kayak Ciledi. Oke, yang pertanyaan pertama. Nggak ada musik nih, kurang dedededeng. Siapa? Siapa nama? Ya, semua udah mulai siap-siap tulis kan? Leader Thompson dan Merina, cepet. Oke, saya melihat ada yang menjawab pertama, yaitu, oh my god, tidak, cepat sekali di chat ini. Siapakah ini? Hardi Halim. Congratulations buat kamu. Bukan Sin. Harus jawab dua-duanya. Oh, harus jawab dua-duanya, men. Oke. Ya, jawabannya apa, Mei? Maaf, Hardi, kamu cuma jawab satu. Jawabannya apa, Mei? Cimerina, boleh dibantu jawabannya? Tom, Mei. Ya, Mei. kita udah OTW pulang deh. Jadi Joni jawabannya Halim. Joni Halim Dan Destina ya. Oke, congratulations. Berarti Diana Dewi ya. Diana Dewi. Congratulations. Kamu dapat buku yang pasti bisa menambah ilmu kamu, ya kan? Alright, the next question. Sesuatu yang dipegang sama Ko Thompson dan Jemerin. Dulu, ya kan? Mereka, cinta lagi kok Clement. Sorry kok, nggak bisa diterima. Merek apa yang dipegang sama Ko Thompson sama Cemerina? Komputer. Oke. Oke, Clement. Kok Clement, apakah dia mendapatkannya? Boleh dibantu tim? Siapa? Gue kira tadi yang dengerin cuman 5 orang loh. Clement. Yang dengerin 5 orang. Oke, congratulations buat Hadiah, Sin. Clement. Keluar semua, Sin. Kamu mendapatkan genggaman cinta dari Ko Thompson dan Jemerina dan buku dari Ciledi, oke? Alright, next question. Ya, I love you. Love you balik tuh. Oke, teman-teman, semakin sore ya kan, hujan-hujan di Surabaya. Udah mau pada bobo semua ya. Apa, teman-teman? Judul dari AM besok hari Senin. Salah, Setiono Bidoro. Kamu terlalu cepat, saudara. Apa judul AM besok Senin, teman-teman? Ayo, Happy New Year. Salah loh. Udah ada pemenangnya. Sudah ada? Yenti. Oke, congratulations Yenti. Saya tahu kamu pasti cantik-cantik karena hari Sabtu ya. Cuco, oke. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Ciledi, aku tahu kamu semakin berkaca-kaca ya hari demi semakin sore ini. Tapi Ciledi, aku mau kamu yang akan mengkonfirmasi pertanyaan ini. Oke. Apa? Aku suka tanya apa. Dan kamu Apa kepanjangan MNLC? Ayo cepat dikonfirmasi oleh Ibu. Oke, kepanjangan MNLC dikonfirmasi sama Ciledi. Oke. Sebentar ya, gue cari yang tulisannya paling benar dulu. Jadi jawabannya apa, Ce? MRT National Leader Conference. Oke. Evelyn Chandratio. Oh, oke. Hai Evelyn, ini dari Surabaya. Kayaknya kita punya telepati yang sama ya. Oke, selamat kamu mendapatkan buku dari Ciledi. Nggak dari MRT sih lebih tepatnya. Oke teman-teman, ini berhubungan dengan uang kalian. Ini berhubungan dengan uang kalian. Sebelum dirampok sama Ciledi ya. Teman-teman, tolong kasih tahu saya hari ini. Sampai... Ini udah ada yang jawab duluan, Roy. Woi! Salah, woi. Belum ditanya teman-teman. Oke, teman-teman, belum ditanya pertanyaannya lo, bukan itu, woi. Aduh, cocok ya. Berapa harga tiket batch 2? Cepetan jawab siapa, hayo yang siap. Oke. Jujur teman-teman, saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Soalnya saya belinya yang batch 1, nggak mau dicuanin sama Ciledi. Jadi jawabannya berapa, Ciledi? Jawabannya 350.000 dan tetap pemenangnya adalah Setio Bintoro Kuncoro. Gila, dia hafal kayaknya ya. Setio Bintoro Kuncoro ini anaknya siapa ya? Sebentar. Saya cek dulu, bener gak ya? Bener nggak, Ce? Jadinya? Ayo, bener gak ya? Aduh, tolong nih dibantu.
Ya, 350.000 benar ya, Setio Kita Bintoro sampai Kuncoro. lupa loh guys, soalnya kita sudah cepet-cepetan ngebut ya kan untuk daftar di registrasi batch 1. Ciledi sampai berkaca-kaca loh, kalian nggak inget karena kalian nih semuanya ikut batch 1 teman-teman. Alright, thank you Cemerengko Thompson, thank you dedikasinya. Kita akan Foto foto bersama. ya. Yang foto gue, yang MC pengganti gue, gitu ya. Oke, tolong Pak Jimmy dengan masker hijaumu. Yuk, teman-teman buka video. Saya foto ya teman-teman. Aduh, kalau Thompson sampai cemerin sampai keluar Race. rumah loh guys demi kalian. Alright, 1, 2, 3. Oke, sudah. Aku fotoin. Thank you. Thank you, Thompson Merin. Thank you semua Cemerin. ya. Teman-teman harap dimaklumi ya, internet kenapa bisa sulit di daerah PIK karena rumahnya mereka tuh temboknya beton semua teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak memang kalau koneksi itu agak sulit kayak gitu ya. Jadi bukan karena mau sombong gimana-gimana, cuma ya gitulah sampai koneksi internet aja susah menembus cinta mereka berdua. Oke. Ikut-ikutan jayus kayak Ko Jimmy supaya Ciledi bahagia. Oke teman-teman, kita mau bagi-bagi undian OVO. Kalau tadi kan udah bagi buku, sudah bagi pengetahuan. Sekarang kita mau bagi-bagi duit, cin guys. Oke Oman, boleh dong puter angkanya. Stop dong Oman. Cie. Yang mendapatkan adalah Angelina Melisa unitnya. Sayang sekali bukan kamu yang dapat agent kamu, Tommy Handoko. Congratulations. Lanjut. Stop. Susanti Nur Afida. Yang dapat timnya adalah Fitri Nur Anafi. Congratulations. Jangan lupa ya foto teman-teman. Kalau kalian nggak foto, nggak dapat. Stop. Susanto yang dapat adalah Novi Yoanita. Congratulations. Kita rolling lagi. Berapa aja Lady? 5 ya? Stop. 10. 10. Hah, 10? Gila, gue baca 10 kali. Tadi berapa ya? Ada 3 ya kayaknya. Lulu Kusnul Solika dari unit Eriando Putra Andi Wiono. Congratulations. Coba lagi kita rolling lagi. Sudah 4 ya? Stop. Efron Kurniawan, tapi sayang kok bukan kamu yang dapat, tapi agent kamu. Richard Tandiono, congratulations. Sudah 5 ya tadi ya? Ini mau 6 berarti ya? Stop. Oke. Leonie Octavia dari unit Eka Ferawati. Lanjut. Gila, saldo OVO 100.000, stop. Devi Septiawati dari unit Muhammad Riza Hadinata. Ini yang ketujuh ya? Oman, aku udah lost nih sampai mana, baca terus intinya. Stop. Meli Gustina Putri dari unit Dian Viarika. Lanjut lagi. Stop. Oke. Suyanti dari unit Laura Marianti Lumban Raja. Ini masih ada ya, Oman ya? Udah nggak ngitung nih soalnya. Kayaknya udah 8 atau 9 ya? Oh, masih rolling ya? Stop. Nama agennya Wida Rikayati dari unit Sofia Arundina. Sudah 10 ya Oman ya kayaknya? Masih belum ya? Kayaknya udah 10. Kalau Oman udah stop share, oke udah 10 guys. Jangan lupa kalian foto, kalau kalian nggak foto, kalian nggak akan dapat 100.000. 100.000-nya akan tetap menjadi kasnya Ibu Lady Prudential. Oke teman-teman. Kayaknya sudah pada bosan ya, kayak habis ngeliat ke Jimmy terus jatuh ke noni-noni